Pukul 2 dini hari, hujan menderas memutih menyapu jalanan, dan tidak ada satu pun mobil yang bersedia berhenti di depan lambaian tangan putus asa seorang pelayan miskin. Ia tengah berlutut, melindungi tubuh seorang pria asing yang baru saja ambruk di pinggir jalan. Seragam kerjanya basah kuyup menempel di kulit, 10 ujung jarinya lecet dan berdarah karena ritme kompresi dada, RJP, yang tak berani ia hentikan sedetik pun. Ia telah menguras lembaran rupiah terakhirnya, uang yang sebenarnya ia kumpulkan untuk menyelamatkan neneknya, hanya untuk ditukar dengan ongkos taksi membawa orang tak dikenal itu ke rumah sakit. Namun, ketika sang konglomerat penguasa, bisnis itu membuka matanya, orang yang berdiri di samping ranjang pasien dan menerima semua pujian justru adalah seorang wanita muda dari keluarga terpandang, yang wangi oleh parfum mahal. Sedangkan dirinya, ia diseret keluar dari lorong rumah sakit oleh para pengawal, layaknya penipu yang berusaha menempel pada orang kaya. Tidak ada yang menyangka bahwa punggung yang berbalik dalam diam milik gadis miskin di malam hujan itu, tanpa sengaja meninggalkan jawaban atas sebuah rahasia yang telah dicari oleh sang konglomerat selama 20 tahun dengan mempertaruhkan seluruh hartanya. Kebenaran macam apa yang baru saja ditukar? Dengan begitu kejamnya, Jakarta di hari-hari akhir bulan Oktober selalu diselimuti oleh hujan malam yang berkepanjangan. Cahaya lampu jalan yang kekuningan memantul di aspal yang tergenang air, menarik bayangan kanopi pohon yang bergoyang ditiup angin. Di restoran cemerlang, salah satu pusat kuliner paling mewah di kawasan Sudirman, alunan simfoni terakhir baru saja mereda. Para tamu berbalut setelan jas mahal, satu persatu naik ke mobil mewah mereka dan pergi, menyisakan ruang kosong yang berantakan dengan gelas-gelas dan lampu gantung kristal yang perlahan diredupkan. Ayu Ningsih berdiri terdiam di sudut ruangan, tangannya yang keriput karena terlalu lama berendam air sedang memeras lap meja. Ini adalah shift malam, ketujuhnya berturut-turut di usianya yang baru menginjak 25 tahun. Seharusnya ia sedang duduk di ruang kuliah kedokteran, mengenakan jas putih yang dulu dibelikan mendiang ayahnya dari uang tabungan sebelum beliau meninggal. Dalam sebuah kecelakaan kerja, bencana datang bertubi-tubi. Tagihan cuci darah, Nenek Marni yang menumpuk setiap minggu memaksanya melipat rapat-rapat. Impiannya menyimpannya di dasar lemari, lalu mengenakan seragam pelayan berwarna hitam pekat untuk bertarung demi sesuap nasi. Manajer Budi, pria berusia 40-an dengan wajah yang selalu memancarkan tatapan, menghakimi, melangkah mendekat sambil memegang buku absensi. Ia menatap Ayu dari ujung kepala hingga ujung kaki. Suaranya datar dan dingin memecah keheningan. Ruangan, Ayu, meja nomor 6 komplain sup yang disajikan kurang panas. Tamu itu adalah tamu VIP. Restoran terpaksa menggratiskan seluruh tagihan makan malam mereka. Bulan ini gajimu saya potong 1 juta rupiah. Ayu terhenti sejenak, ia mengangkat matanya yang jernih namun memancarkan kelelahan yang nyata, menatap pria itu. Ia tahu lebih baik dari siapapun. Sup, itu telah ia ukur suhunya sesuai standar restoran, hanya saja tamu itu asyik menelepon selama lebih dari setengah jam sebelum menyentuh sendoknya. Makanan menjadi dingin adalah hal yang pasti. 1 juta rupiah bagi mereka hanyalah seharga sekali nongkrong minum kopi di kafe, tapi bagi Ayu, itu adalah biaya untuk 3 kali cuci darah neneknya. Namun Ayu tidak menangis, juga tidak meninggikan suaranya untuk membantah, seperti yang sering dilakukan karyawan muda lainnya saat ditindas. Ia menarik napas dalam-dalam, menelan rasa getir yang mencekik tenggorokannya. Tangan mungilnya mencengkeram erat ujung celemeknya, dan ia menjawab dengan suara yang luar biasa tenang. Saya mengerti, Pak. Lain kali saya akan meminta izin kepada tamu untuk menjaga makanan tetap hangat di atas pemanas jika mereka belum ingin segera menyantapnya. Jawaban itu tidak memiliki perlawanan sedikit pun, tetapi begitu tak celah, hingga membuat manajer Budi mengernyit. Pria itu tadinya menunggu untuk mendengar permohonan yang menyedihkan, namun sikap tenang Ayu malah membuatnya merasa seperti orang picik yang sengaja mencari-cari kesalahan. Ia mendengus dingin, menutup bukunya dan pergi, hanya melemparkan satu kalimat, ganti bajumu lalu pulang. Ingat kunci pintu belakang baik-baik. Ayu melangkah ke ruang ganti, ia melepaskan celemek yang berbau minyak, mengenakan kembali sweater rajut tipis yang sudah pudar di bagian pergelangan tangannya. Dari loker pribadinya, ia mengeluarkan sebuah tas kain usang. Di dalamnya terdapat lembaran uang ribuan dan puluhan ribu yang dilipat rapi. Ia mengusapnya selembar demi selembar hingga rata. 1,5 juta rupiah pas, uang kasbon gaji yang diberikan oleh akuntan yang merasa kasihan padanya, jumlah yang pas untuk membayar biaya rumah sakit nenek besok pagi. Ia mendekap tas itu ke dadanya seolah memeluk satu-satunya tali yang masih menahannya di dunia ini. Di lehernya, sebuah kalung perak tipis dengan liontin giok berbentuk separuh bulan sabit berkilau pelan di bawah cahaya lampu neon yang pucat.
Itu adalah satu-satunya barang peninggalan yang ia bawa sejak ia masih menjadi bayi yatim piatu yang diadopsi oleh seorang ayah angkat yang miskin. Jam menunjukkan tepat pukul 2 pagi, Ayu mendorong pintu besi di belakang restoran dan melangkah keluar. Angin menerpa wajahnya, membawa serta rintik hujan yang dingin. Ia membuka payung birunya yang salah satu rangkanya sudah patah, mempercepat langkahnya menuju halte bus malam. Jalanan begitu sepi hingga suara hujan yang menghantam aspal terdengar sangat jelas. Saat melewati genangan air, kegelapan di bawah deretan pohon mahoni menelan pandangannya. Tiba-tiba, sebuah mobil hitam menerjang genangan air memuncrat ke trotoar. Ayu buru-buru mundur, dan tepat saat sorot lampu mobil menyapu jalan, matanya menangkap siluet hitam yang ambruk di dekat pohon besar. Di pinggir jalan, naluri seseorang yang pernah mendalami ilmu kedokteran membuat jantungnya berdegup kencang. Ia tidak melangkah pergi, melainkan berlari mendekat, menembus tirai hujan yang lebat. Seorang pria parubaya tergeletak tertelungkup di trotoar yang basah. Setelan jas berwarna gelap dan tas kulitnya tergeletak tak jauh darinya. Ayu menjatuhkan payungnya ke jalan, berlutut di samping pria itu. Bapak bisa dengar saya? Tidak ada reaksi. Ia dengan hati-hati membalikkan tubuh pria itu. Di bawah cahaya redup lampu jalan, wajah pria itu pucat pasi, bibirnya membiru, napasnya sangat tipis hingga hampir tak terasa. Tangan pria itu masih mencengkeram erat dada kirinya, tempat di mana serangan jantung telah merobohkannya di tengah malam. Tidak ada luka terbuka, tidak ada darah. Namun dengan apa yang telah ia pelajari, Ayu langsung mengerti, infak miokard akut, serangan jantung. Terlambat beberapa menit saja, nyawanya tidak akan tertolong. Ia dengan panik, menyapu pandangan ke jalanan yang kosong tanpa bayangan seorang pun. Ia mengeluarkan ponsel lamanya yang layarnya sudah retak di beberapa tempat, memencet nomor darurat. Nada panggil panjang yang putus asa tenggelam di tengah suara hujan deras. Waktu saat ini adalah pisau tak terlihat yang memotong setiap harapan terakhir. Ia tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Ayu berlutut sepenuhnya di atas jalanan, berlumpur, tak peduli pakaian kering yang baru saja ia ganti basah kuyup dan kotor. Kedua tangannya bertaut, diletakkan di tengah dada pria itu, memulai kompresi dada yang tegas dan teratur. 1, 2, 3. Ia menghitung bersuara, seolah hitungan itu adalah satu-satunya hal yang menjaga ritme kehidupan mereka berdua. Keringat bercampur dengan air hujan mengalir deras di wajahnya yang pucat karena kedinginan. Tekanan yang terus-menerus membuat telapak tangannya bergesekan dengan kancing kemeja pria itu hingga lecet, darah merembes keluar, bercampur dengan air hujan, lalu memudar menjadi garis merah muda. Ia tidak berhenti, dalam benaknya saat ini hanya ada satu pikiran. Ia harus menyelamatkan nyawa ini. Siapa pria ini tidaklah penting, kaya atau miskin tidak penting. Satu nyawa sedang terlepas dari tangannya, dan ia tidak membiarkan dirinya melepaskannya. Hampir 10 menit berlalu, kedua lengannya sudah pegal, mati rasa hingga hilang sensasi. Tepat pada saat itu, dari ujung jalan, sorot lampu sebuah taksi yang beroperasi malam hari melaju ke arah mereka. Ayu melompat berdiri, berlari ke tengah jalan, merentangkan kedua tangannya melambai dengan gila. Sopir taksi itu terkejut dan menginjak rem, ban berdecit memekakkan telinga di jalan yang licin. Ia menurunkan kaca mobil, berniat melontarkan makian, namun, kata-katanya tertahan di tenggorokan. Seorang gadis basah kuyup dari ujung kepala hingga ujung kaki, darah dari tangannya menetes ke jalan, sedang menunjuk ke arah pria yang tergeletak tak bergerak. Tolong mas, tolong selamatkan dia, bapak ini sudah tidak punya banyak waktu. Ayu hampir tersedak, sopir itu ragu-ragu. Tengah malam begini, membawa orang tak dikenal yang sedang pingsan. Kalau terjadi apa-apa, ia harus bicara apa ke polisi? Melihat keraguan itu, Ayu tidak membuang waktu sedetik pun untuk membuat keputusan. Ia merogoh tas kainnya yang basah, mengeluarkan seluruh tumpukan uang kasbonnya, menyodorkannya langsung lewat jendela mobil. Ini 1,5 juta, saya bayar di muka, tolong antar kami ke rumah sakit terdekat, semua tanggung jawab saya yang tanggung. Suaranya tegas, namun, matanya memohon sedemikian rupa hingga membuat sopir itu luluh. Ia membuka pintu mobil, bersama Ayu mengangkat pria itu ke jok belakang. Sepanjang jalan, pria itu sesekali mengalami kejang ringan. Dalam ketidaksadarannya dan rasa sakit yang luar biasa, tangan keriput pria itu, tanpa sadar menggapai ke atas, meraba-raba mencari apa saja untuk dipegang. Jari-jarinya mengait kalung perak di leher Ayu. Sebuah bunyi klik yang sangat kecil, begitu samar hingga tertelan suara mesin mobil. Kalung itu putus, liontin, giok berbentuk separuh bulan sabit jatuh ke telapak tangan pria itu, dan ia menggenggamnya erat-erat seolah memegang pelampung terakhir dalam hidupnya. Ayu sedang memusatkan seluruh perhatiannya menghitung setiap helaan napas lemah pria itu.
Ia sama sekali tidak menyadari bahwa barang paling berharga dalam hidupnya baru saja terlepas dari lehernya. Taksi itu berhenti mendadak di depan ruang IGD RS Medika Pusat Jakarta. Ayu melompat turun dan berteriak memanggil bantuan. Brangkar segera didorong keluar. Para dokter dengan cepat membawa pria itu ke ruang resusitasi. Pintu tertutup. Ayu berdiri mematung di depan pintu kaca, seluruh tubuhnya gemetar karena kedinginan dan kelelahan. Pakaiannya menempel ketat di tubuhnya, rambutnya lepek dan kusut. Kedua tangannya berlumur tanah bercampur noda darah yang sudah mengering. Tak lama kemudian, dokter jaga melangkah keluar, menatap gadis itu dengan pandangan prihatin. Keluarga pasien di mana? Beliau sudah melewati masa kritis, tapi perlu mengurus administrasi rawat inap dan membayar uang muka. Apakah Anda membawa kartu identitasnya? Ayu salah tingkah, ia hanya orang lewat. Teringat tas kulit yang sempat ia pungut di tempat kejadian, ia buru-buru membukanya. Di dalamnya tidak ada banyak uang tunai, hanya beberapa tumpuk dokumen tebal dan sebuah ponsel mahal. Layar ponsel yang baru saja menyala, menampilkan puluhan panggilan tak terjawab dari satu nama, Rania. Ia menelepon balik. Di ujung telepon, panggilan diangkat hampir seketika, suara seorang wanita yang tajam dan penuh otoritas terdengar. Siapa yang pegang ponsel Bapak? Kalian, siapa? Ayu menarik napas dalam, suaranya tetap tenang. Halo, Mbak. Saya menemukan, Bapak ini pingsan di jalan karena serangan jantung. Saya sudah membawanya ke RS Medika Pusat. Saat ini beliau sudah melewati masa kritis, tapi butuh keluarga untuk segera mengurus administrasi. Di seberang sana terdiam tepat 1 detik, lalu suaranya berubah drastis, tergesa-gesa dan lebih dingin. Kamu diam di situ, saya segera ke sana, dan jangan ceritakan hal ini pada siapapun. Belum sampai 20 menit, lorong IGD yang tadinya sepi tiba-tiba menjadi riuh. Sekelompok pengawal berjas hitam melangkah masuk dengan serentak, membuka jalan bagi seorang wanita muda berpakaian mewah. Gaun rancangan desainer berwarna putih bersih, mantel wol tersampir di bahunya, tumit sepatu hak tingginya, berderap di lantai ubin menciptakan ritme yang dingin. Itu adalah Rania, keponakan jauh dari Bapak Haryo Diojo Hadikusumo, miliarder, paling berpengaruh di dunia real estate, orang yang baru saja direbut kembali nyawanya oleh Ayu dari tangan maut. Mata Rania menyapu lorong, lalu berhenti pada Ayu. Melihat gadis pelayan yang basah kuyup, kotor berlumpur, dan menggigil. Di sudut dinding, di mata Rania memancarkan kilat penghinaan yang tak repot-repot ia sembunyikan. Ia melangkah maju, merampas tas kulit dan ponsel dari tangan Ayu. Kamu yang meneleponku? Iya, saya yang membawa Bapak ini ke sini. Dokter bilang Ayu belum selesai bicara, Rania sudah memotongnya dengan lambaian tangan yang arogan. Ia membuka tas mewahnya, mengeluarkan setumpuk uang pecahan 100.000 yang jumlahnya lumayan banyak. Tanpa menghitungnya, ia melemparnya langsung ke kursi besi di sebelahnya. Ambil ini lalu pergi, anggap saja ini upahmu karena sudah menelepon. Mulai detik ini, kamu tidak ada hubungannya lagi dengan apa yang terjadi di sini. Kalau ada yang bertanya, yang membawa beliau ke rumah sakit adalah saya, mengerti? Ayu tertegun. Ia menatap tumpukan uang yang berserakan di kursi, lalu menatap wajah yang dirias dengan sangat rapi, namun kosong milik wanita di depannya itu. Harga diri seorang yang miskin, namun hidup jujur baru saja diinjak-injak tanpa ampun. Ia tidak butuh uang hadiah. Hal yang membuatnya sakit bukanlah uang itu, melainkan cara orang melemparnya dan cara orang dengan santai menawarkan untuk memanipulasi kebenaran. Saya tidak menyelamatkan orang demi uang. Suara Ayu kecil, namun tenang dan luar biasa tegas. Matanya tidak menghindar, menatap langsung ke arah Rania. Saya juga tidak punya kebiasaan berbohong. Anda mau mengklaim jasanya, itu urusan Anda, tapi tolong simpan kembali uang ini. Uang ini hanya akan mengotori niat baik orang lain. Setelah berkata demikian, ia berbalik dan melangkah pergi, tanpa menyentuh tumpukan uang itu sedikit pun. Sikap mendongakkan kepala gadis miskin itu, membuat Rania merasa seperti baru saja ditampar keras. Seorang pelayan rendahan, berani menceramahinya. Rania menggertakkan giginya, mengangkat dagunya memberi isyarat. Dua pengawal segera melangkah maju, mencengkeram kasar lengan Ayu, dan mendorongnya dengan kuat ke arah pintu. Keluar sana, jangan berkeliaran di sini, cari-cari alasan untuk kenal dengan orang kaya. Orang sepertimu sudah sering kami temui. Didorong dengan keras, Ayu terhuyung dan hampir jatuh. Kedua tangannya yang sudah lecet menghantam pintu kaca, rasa sakit menjalar hingga ke bahunya. Ia tidak menoleh kembali untuk mendebat sepatah kata pun. Ia hanya menyibakkan rambut basahnya yang menempel di dahi, menatap sekelompok orang berkuasa yang mengepung pintu ruang rawat dengan tatapan tenang yang mendalam, lalu diam-diam melangkah keluar menembus tirai hujan malam.
Kertas kain di tangannya kini kosong, sisa 1.500.000 terakhir untuk mempertahankan nyawa neneknya telah ditukar dengan nyawa seorang asing, dan hal yang ia terima sebagai balasannya hanyalah penghinaan. Pada saat yang sama, di kamar rawat VIP yang baru saja disiapkan secara darurat, Bapak Haryo Jojo Hadikusumo perlahan membuka matanya, baru saja melangkah, melewati batas hidup dan mati, tubuhnya masih lemas, tetapi kesadarannya perlahan kembali. Bayangan terakhir yang ia ingat adalah di tengah hujan lebat, seorang gadis bertubuh kecil menggunakan kedua tangannya yang berdarah menekan dadanya tanpa henti, suara yang jernih namun putus asa memanggilnya untuk bangun. Aroma parfum mahal menusuk hidungnya membuat ia mengernyit. Rania bergegas ke sisi ranjang, menggenggam tangannya. Dua baris air mata buaya menetes di saat yang tepat. Paman, Paman sudah sadar. Paman membuatku setengah mati ketakutan. Aku mencari Paman di tengah hujan malam. Melihat Paman tergeletak di sana, jantungku rasanya berhenti berdetak. Syukurlah Paman tidak apa-apa. Pak Haryo menatap keponakannya itu. Di mata sang miliarder yang telah melewati ribuan badai dunia bisnis, sekilas muncul keraguan. Ia mencoba menggali ingatan tentang sosok gadis di bawah hujan, basah kuyup, berlumpur, rambut menempel di pipi. Sama sekali bukan penampilan kering dan wangi seperti ini. Namun, tubuhnya terlalu lemah sehingga ia tidak ingin langsung membongkar kebohongannya. Ia berniat menarik tangannya. Dan tepat saat itu, ia menyadari di telapak tangannya ada sesuatu yang keras dan dingin, entah sejak kapan benda itu ada di sana. Ia perlahan membuka telapak tangannya. Di bawah cahaya lampu kamar rawat yang terang, sebuah liontin giok berbentuk separuh bulan sabit yang dipahat dari jenis giok hijau langka terlihat utuh. Dan di sudut giok itu, ada sebuah goresan kecil yang sangat familiar, hingga membuat jantungnya berdegup kencang. Napas sang miliarder tiba-tiba menjadi sesak. Matanya membelalak lebar, menatap tajam kepingan giok itu, bibirnya bergetar hebat. Ini adalah liontin giok yang 20 tahun lalu ia pakaikan sendiri ke leher putri kecilnya. Tepat sebelum gadis kecilnya itu diculik dan hilang dalam sebuah kecelakaan maut. Sepanjang hidupnya ia membangun sebuah kerajaan bisnis bernilai triliunan rupiah. Sepanjang hidupnya ia membuang uang ke seluruh dunia, menyewa entah berapa banyak orang, membalikan entah berapa banyak petunjuk, hanya untuk mencari kembali satu-satunya darah daging mendiang istrinya. Semua jejak seolah lenyap, menjadi ketiadaan. Lalu kenapa? Kenapa benda ini ada di sini? Kenapa benda ini tergeletak rapi di telapak tangannya malam ini? Siapa? Siapa yang membawaku ke sini? Pak Haryo bergumam, suaranya serak, tetapi tatapannya tajam seperti pisau yang ditodongkan langsung ke arah Rania. Tidak ada yang menyangka bahwa kebisuan gadis miskin yang diusir di malam hujan itu justru menjadi jawaban atas rahasia yang sangat ingin dicari oleh sang miliarder dengan seluruh hidupnya. Dan semuanya baru saja dimulai. Ruang Intensive Care Unit, ICU, rumah sakit itu tenggelam dalam cahaya putih yang dingin. Suara mesin pendeteksi detak jantung berbunyi tit-tit dengan teratur, memecah suasana sunyi yang mencekam. Di atas ranjang berspray, seputih salju, Pak Haryo Jojo Hadikusumo duduk bersandar, dadanya masih dibalut perban setelah elektroda pemantau dilepas. Sang miliarder yang pernah mengendalikan badai di dunia bisnis, orang yang hanya dengan satu kerutan kening bisa membuat banyak perusahaan gulung tikar, saat ini tampak seperti seorang ayah tua yang penuh luka dan kesepian. Kedua tangannya yang keriput dan dipenuhi bintik-bintik penuaan gemetar saat mencengkeram erat sebuah benda kecil. Itu adalah liontin giok berbentuk separuh bulan sabit yang dipahat dari balok giok biru murni. Di bawah lampu kepingan, giok itu memancarkan cahaya lembut, namun setajam pisau yang menyayat langsung ke dalam ingatan yang telah ia coba kubur selama 20 tahun terakhir. Goresan kecil di sudut kanan bulan sabit yang tidak sempurna itu, goresan yang ia buat sendiri secara tidak sengaja saat memakaikannya di leher putri kecilnya yang berusia 3 tahun di hari ulang tahunnya. Ia memejamkan mata erat-erat, bayangan lautan api dalam kecelakaan lalu lintas yang mengerikan bertahun-tahun silam kembali muncul, menghanguskan istri yang lembut dan merenggut putri kecilnya, tanpa meninggalkan jejak apapun. Polisi mengatakan anak itu hilang terseret arus air yang deras, tetapi hati seorang ayah tidak pernah percaya akan hal itu. Ia telah menggunakan semua harta, semua koneksi untuk mencari, namun liontin giok separuh bulan ini juga menghilang, tanpa kabar bersama putrinya. Namun hari ini, setelah lolos dari maut di tengah hujan badai, benda itu justru tergeletak pas di telapak tangannya. Di samping ranjang pasien, Rania masih berdiri di sana, kedua tangannya yang berkuku merah tua bertautan dengan penuh gaya. Ia mencoba memasang raut wajah cemas, matanya terus berputar mengamati ekspresi sang komisaris. Melihat Pak Haryo terus menatap benda di tangannya,
Rania berdehem pelan, maju selangkah, dengan nada bicara yang manis dan palsu. Paman baru saja sadar, jangan terlalu banyak pikiran, nanti berpengaruh ke jantung. Tadi malam aku menemukan paman pingsan di bawah hujan, aku ketakutan, setengah mati dan langsung memanggil tim pengawal untuk membawa paman ke sini. Paman tidak tahu betapa paniknya aku. Pak Haryo perlahan mengangkat kepalanya, matanya yang dalam dan setajam elang, menyapu gaun bermerek yang rapi, kering, dan wangi parfum mahal milik Rania. Ia telah berbisnis selama lebih dari 40 tahun, membaca karakter puluhan ribu orang, bagaimana mungkin ia bisa ditipu oleh beberapa tetes air mata buaya ini? Kamu yang membawaku ke rumah sakit? Suaranya serak namun penuh otoritas. Iya, Paman, jawab Rania buru-buru, sekilas matanya memancarkan rasa bersalah, namun segera ia tutupi dengan kepercayaan diri seorang pembohong yang sudah terbiasa. Waktu itu hujannya deras sekali, aku terpaksa minta tolong orang untuk mengangkat Paman ke mobil. Dokter bilang kalau aku telat sedikit saja, nyawa Paman bisa terancam. Pak Haryo dengan tenang membuka telapak tangannya, memperlihatkan liontin giok, separuh bulan sabit. Ia menatap langsung ke mata Rania, setiap kata yang diucapkannya sedingin es. Lalu, apakah kamu tahu dari mana asal benda ini? Rania mematung. Ia menatap kepingan giok usang itu, di dalam kepalanya mulai berputar cepat berbagai skenario. Pasti barang milik Pak Tua ini yang jatuh saat ia pingsan, atau milik pelayan miskin tadi yang terjatuh. Berpikir bahwa ini adalah kesempatan untuk mencetak poin tambahan, Rania buru-buru menyambar kesempatan itu, tersenyum palsu. Oh, ini. Waktu mengangkat Paman ke berangkar, aku lihat ini jatuh di sebelah Paman, jadi aku pungut niatnya mau aku simpan untuk Paman, tapi Paman genggam erat sekali, jadi aku biarkan saja di tangan Paman. Bagaimana? Aku telaten, kan? Hanya dengan satu kalimat itu, semua harapan tipis bahwa Rania memiliki hubungan dengan putrinya langsung hancur berkeping-keping, digantikan oleh kemarahan luar biasa yang membumbung di hati sang miliarder. Benda ini aslinya dilengkapi dengan rantai kalung perak. Tadi ketika ia sadar, ia menemukan kalung ini, tersangkut di kancing bajunya, karena ada orang yang menunduk sangat dekat untuk melakukan kompresi dada padanya. Giok ini putus dari kalungnya, tidak pernah tergeletak di lantai. Orang yang berdiri di depannya ini dengan berani mengklaim jasa yang bukan miliknya. Dan yang lebih buruk, ia menyembunyikan jejak orang yang sebenarnya membawa giok ini. Kamu keluarlah, aku butuh istirahat. Pak Haryo memejamkan mata, tidak ingin membongkar kebohongannya saat ini. Rasa jijik yang tersembunyi di balik suaranya membuat Rania merinding. Tapi ia terpaksa tutup mulut, dengan kesal mengentakkan. Sepatu hak tingginya meninggalkan ruangan. Tepat saat pintu kamar rawat tertutup, dari kamar dalam ruang jaga, seorang pria berusia sekitar 30 tahun mengenakan setelan jas hitam pekat berwibawa dan berwajah sedingin gunung es, melangkah keluar. Itu adalah Raditya Pradipta, tangan kanan paling andal sekaligus orang yang dipercaya oleh Pak Haryo untuk menangani seluruh sistem keamanan dan investigasi Dojo Hadikusumo Group. Bapak Komisaris, Raditya menunduk hormat. Pak Haryo membuka matanya, menyerahkan liontin giok itu pada Raditya. Matanya memerah, suaranya bergetar namun mengandung perintah yang tak bisa dibantah. Radit, selama 20 tahun ini, aku tidak pernah berhenti mencari. Orang yang menyelamatkanku semalam bukan Rania, tapi seorang gadis, seseorang yang memompa jantungku di bawah hujan. Giok ini miliknya, cari dia sampai dapat, jangan sampai informasi ini bocor, terutama pada keluarga Rania. Raditya dengan hati-hati menerima giok itu, matanya sekilas memancarkan keterkejutan melihat barang peninggalan legendaris yang pernah ia dengar. Ceritanya, saya mengerti Pak. Dengan segala cara saya akan membawa gadis itu ke hadapan Anda. Sementara sistem investigasi raksasa Dojo Hadikusumo Group mulai bergerak, diam-diam, di sebuah sudut kumuh dan gelap di Jakarta, Ayu sedang mengalami saat-saat paling putus asa dalam hidupnya. Hari sudah benar-benar terang, badai, semalam telah reda, digantikan oleh sinar mentari pucat yang menyelinap melalui jendela rumah sakit tingkat kecamatan. Ayu berdiri di depan loket kasir, seluruh tubuhnya masih lembab, seragam pelayannya yang kusut dan penuh lumpur telah mengeras. Wajahnya pucat pasi, tak ada setetes darah pun, bibirnya pucat karena kedinginan dan kelelahan. Mbak Ayu, biaya perawatan Ibu Marni sudah menunggak 3 hari. Kalau pagi ini, Mbak tidak bayar uang muka 1,5 juta. Kami terpaksa menghentikan obat, khusus untuk cuci darahnya sore ini. Suara petugas kasir terdengar datar tanpa emosi. Ayu dengan gemetar merogoh saku jaketnya yang kosong. Ia memasukkan tangannya ke saku celana, membalikkan seluruh isi tas kain kecil yang dibawanya. Tetap kosong. Sisa uang kasbon terakhir telah ia serahkan seluruhnya pada sopir taksi, semalam untuk menukar nyawa miliarder tak dikenal itu.
Ia dengan panik meraba, lehernya mencari pelipur lara dari liontin giok yang akrab. Namun jari-jarinya hanya menyentuh kulitnya yang dingin. Kalungnya telah putus, satu-satunya barang, peninggalan ayah angkatnya, sesuatu yang selalu memberinya kekuatan setiap kali ia terjatuh, telah hilang. Rasa kehilangan, ketidakberdayaan, dan kemiskinan yang mengepung membuat kaki Ayu serasa ingin roboh. Ia menggigit bibirnya kuat-kuat hingga berdarah demi menahan isak tangis agar tak meledak. Berdiri di depan loket kasir, gadis muda, dengan harga diri setinggi langit yang tak sudi menerima sepeser pun uang sedekah dari Rania itu, kini perlahan menundukkan badannya dalam-dalam. Saya mohon, Sus, saya mohon tolong beri saya kelonggaran 1 hari lagi. Sore ini saya akan pergi cari pinjaman, saya akan jual darah, saya akan lakukan apa saja. Tolong jangan hentikan obat nenek saya. Kata-katanya terdengar pahit, dipenuhi kepedihan seorang manusia yang tersudut. Dokter utama yang kebetulan lewat, melihat pemandangan itu lalu menghela napas, pelan. Ia menghampiri, menepuk ringan bahu petugas kasir dan memberi isyarat, baiklah, saya akan menandatangani jaminan untuk Ibu Marni khusus hari ini. Ayu, kamu pulanglah istirahat dan cari cara. Melihat kondisimu yang seperti ini, belum sempat nenekmu selamat, kamu sudah tumbang duluan. Ayu mengangkat kepalanya, air mata diam-diam jatuh, tetapi ia buru-buru mengusapnya. Terima kasih dokter, terima kasih semuanya, saya tidak akan membiarkan rumah sakit rugi. Keluar dari rumah sakit, Ayu melangkah tanpa arah di jalanan yang bising. Ia tidak punya waktu untuk menyalahkan takdir, juga tidak punya waktu luang untuk membenci gadis kaya yang telah menghinanya semalam. Kelangsungan hidup neneknya tidak membiarkannya lemah. Ia harus segera mencari pekerjaan baru, pekerjaan yang bisa dibayar harian atau di muka. Matanya tertuju pada sebuah brosur, lowongan kerja cleaning service, petugas kebersihan, yang ditempel sembarangan di tiang listrik. Gajinya tidak besar, tetapi tulisan bisa kasbon setelah hari pertama uji coba seperti pelampung penyelamat yang dilemparkan ke tengah pusaran air. Sementara itu, di pusat kendali sistem pengawasan lalu lintas kota, Raditya Pradipta berdiri bersendekap di depan layar komputer raksasa. Ia telah memerintahkan penarikan semua data rekaman CCTV di sepanjang jalan dari restoran Cemerlang menuju RS Medika Pusat Jakarta dalam rentang waktu antara jam 2 hingga 3 pagi. Layar menampilkan rekaman yang buram akibat hujan deras. Sebuah mobil hitam menerjang genangan air, lalu adegan sesosok tubuh kecil berlari ke tengah jalan, berlutut di bawah hujan, kedua tangannya dengan gila memompa jantung pria yang ambruk. Gambarnya terlalu buram untuk mengenali wajah, tetapi Raditya tiba-tiba menyipitkan matanya. Ia mendekat ke layar, mengetuk meja menginstruksikan, teknisi, perbesar sudut kanan. Saat taksi itu berhenti, perjelas plat nomor, mobil dan pantulan bayangan di genangan air. Teknisi itu mengetik dengan cepat, gambar menjadi lebih jelas. Wajah gadis itu tak terlihat, namun di punggung seragam basahnya yang gelap, muncul sebuah logo. Samar, tulisan bordir emas bernama Cemerlang. Tak berhenti di situ, Raditya, dengan jeli menyadari satu detail yang sangat penting. Saat gadis itu menyerahkan uang pada sopir taksi, sorot lampu mobil menyinari celah lengan bajunya, memperlihatkan sebuah luka parut samar berbentuk tanda silang, salib, yang memanjang di pergelangan tangan kirinya. Raditya menyeringai tipis, senyum setengah yang dingin muncul di wajahnya yang tegas. Pembohong itu sebentar lagi akan habis masanya, namun gadis dalam bayangan ini sebenarnya punya identitas apa hingga membawa benda pusaka keluarga Jojo Hadikusumo di tubuhnya, dan ia sama sekali tidak tahu bahwa gadis yang memiliki luka parut tanda silang itu sedang memegang map lamaran kerja yang kotor berlumpur, melangkah lurus menuju gedung perkantoran tertinggi di kota kantor pusat di Jojo Hadikusumo Group. Menara Jojo Hadikusumo berdiri megah di tengah kawasan pusat bisnis, SCBD yang paling ramai di Jakarta. Dengan desain bangunan berlapis kaca reflektif secara keseluruhan, gedung ini menyerupai pedang raksasa yang menusuk langsung ke langit, berwibawa, megah, dan sangat mendominasi. Anak tangga dari marmer putih, bersih mengarah ke pintu putar berlapis emas, tempat di mana hanya para direktur, CEO, atau mitra bisnis besar yang melangkah dengan penuh percaya diri. Ayu berdiri di kaki menara, mengangkat matanya yang lelah menatap puncak yang menjulang tinggi. Hari ini ia terpaksa menjual rambut panjang yang telah ia rawat selama setahun penuh ke sebuah salon demi mendapatkan Rp400.000 untuk membeli obat sementara bagi neneknya. Rambutnya yang kini dipotong pendek sebahu membuat wajah cantiknya terlihat semakin tirus dan kaku. Ia mengenakan kemeja putih yang kerahnya sudah aus, celana bahan hitam sederhana, dan sepatu kets kanvas yang warnanya memudar. Penampilannya benar-benar terasa asing di antara pria-pria berjas dan wanita-wanita menenteng tas bermerek yang berlalu lalang,
tetapi harga dirinya tidak membiarkannya merasa minder. Ayu menarik napas dalam-dalam, mendekap map plastik berisi lamaran kerjanya, dan melangkah masuk melalui pintu putar. Ia datang ke sini bukan untuk melamar. Sebagai manajer atau staf kantor, ia datang mengikuti alamat di brosur lamaran. Untuk posisi cleaning service, petugas kebersihan, di grup tersebut. Ruang HRD terletak di lantai 3. Kepala bagian rekrutmen memandangi gadis muda ini. Riwayat pendidikannya menunjukkan ia pernah menjadi mahasiswa kedokteran, berprestasi namun putus di tengah jalan. Ia lalu menatap posisi yang dilamar, petugas kebersihan lobi utama. Pria itu sedikit mengernyit, nadanya penuh rasa, curiga. Mbak Ayu, kamu pernah kuliah kedokteran, kenapa melamar jadi tukang? Bersih-bersih? Tempat kami butuh orang yang tahan banting membersihkan hal-hal paling kotor, bukan tempat untuk putri-putrian yang sedang jatuh miskin lalu, ingin merasakan pengalaman hidup. Ayu menatap langsung ke mata sang manajer. Suaranya tenang, jelas, tanpa ada getaran sedikit pun. Maaf Pak, pekerjaan apapun yang menghasilkan uang halal, tidak ada yang kotor. Saya butuh uang untuk mengobati nenek saya, dan saya punya kesehatan serta kesabaran yang cukup untuk membersihkan setiap meter persegi lantai yang diminta oleh perusahaan. Selama saya bekerja dengan baik, saya harap Bapak menepati janji kasbon setelah hari pertama uji coba. Ketenangan dan aura elegan yang terpancar dari seseorang yang berada di dasar tatanan sosial ini membuat kepala HRD itu terdiam sejenak. Ia tidak bertanya lagi, mengangguk cepat dan melemparkan seragam abu-abu gelap serta kartu identitas karyawan sementara. Baiklah, ganti bajumu. Tugasmu hari ini adalah area lobi VIP lantai 1, tempat itu sering menyambut para pemegang saham, tidak boleh ada kesalahan sedikit pun. Hanya dalam 15 menit, Ayu sudah berada di lobi utama lantai 1, mengenakan seragam cleaning service yang kebesaran, tangan memegang alat pel khusus. Ia mulai pekerjaannya dengan tekun dan teliti, tidak ada satupun yang memperhatikannya. Karena di dunia orang berduit, mereka yang memakai seragam kebersihan itu ibarat bayangan tak kasat mata yang membaur dengan lantai keramik dingin. Namun ketenangan itu tidak bertahan lama. Dari arah pintu lift khusus pimpinan, sekelompok orang keluar dengan aura mengintimidasi. Berjalan di barisan paling depan adalah Rania. Ia mengenakan gaun merah menyala, perhiasan bertatahkan, berlian yang menyilaukan mata, melangkah dengan gemulai layaknya seorang ratu yang sedang menginspeksi kerajaannya. Setelah terang-terangan mengklaim jasa, menyelamatkan nyawa Komisaris Haryo Jojo Hadikusumo, posisi Rania di grup itu tiba-tiba melonjak. Semua orang bergosip bahwa dalam rapat Dewan Direksi mendatang, ia akan diangkat menjadi wakil direktur utama sebagai hadiah. Rania dikelilingi oleh para staf yang menjilat dan mencari muka. Bu Rania Hari, ini pakai baju ini kelihatan tajam sekali auranya. Bu Rania memang penyelamat, perusahaan kita, kedepannya kami harus minta bimbingan Ibu. Rania tersenyum, puas. Tangannya memegang segelas kopi merek terkenal yang masih panas, menikmati sensasi berada di atas banyak orang. Sedang asyik berbicara, tatapan tajam Rania tiba-tiba berhenti pada sesosok bayangan yang sedang tekun mengepel lantai di dekat pilar ukiran. Meskipun rambutnya sudah dipotong pendek dan mengenakan pakaian abu-abu, bagaimana ia bisa melupakan postur tubuh yang tenang dan teguh itu? Orang yang berani menolak tumpukan uangnya, orang yang memarahinya langsung di rumah sakit di malam hujan. Senyum di bibir Rania langsung lenyap, digantikan oleh keterkejutan yang bercampur kelicikan. Ia tidak menyangka anak sialan ini akan merayap sampai ke Dojo Hadikusumo Group. Jangan-jangan dia sudah tahu identitas sang komisaris dan datang ke sini untuk menuntut jasanya? Ketakutan yang samar-samar akan terbongkar berubah menjadi kemarahan. Rania sengaja melangkah keluar dari jalur karpet, berjalan lurus menuju area tempat Ayu sedang mengepel. Prang, terdengar suara nyaring. Rania sengaja menepis tangannya sendiri dengan keras. Seluruh kopi coklat tua yang panas itu tumpah ruah ke lantai marmer, putih bersih, bahkan cipratan air kotornya mengenai sepatu kets dan ujung celana Ayu. Seluruh lobi tiba-tiba menjadi hening. Kerumunan karyawan berhenti dan menahan napas menyaksikan. Matamu taruh di mana? Rania meninggikan suaranya, nadanya melengking bergema. Di seluruh lobi, sengaja berpura-pura menjadi korban. Kamu ngepel gimana sih? Sampai mengotori seluruh udara di sini? Kamu tahu sedang menghalangi jalan. Siapa? Ayu perlahan berdiri tegak, air kopi panas masih menetes di ujung sepatunya. Ia menatap genangan air di lantai, lalu mendongak menatap lurus wajah berdandan, tebal yang sedang berkerut arogan milik Rania. Ia mengenali wanita ini. Orang yang melempar uang padanya, orang yang merampas hasil kerja kerasnya, menyelamatkan nyawa seseorang. Dunia ini benar-benar sempit. Maaf, tapi saya mengepel dengan sangat hati-hati dan sudah meletakkan papan peringatan dengan jelas.
Anda sendirilah yang melangkah ke area yang sedang dibersihkan dan menumpahkan kopi Anda sendiri. Ayu membalas dengan suara tanpa riak sedikit pun, dengan tenang membongkar kebenaran. Jawaban yang tidak sombong, namun tak mundur 1 inci pun ini membuat staf di sekitarnya menarik napas dingin. Belum pernah ada petugas kebersihan yang berani melawan penyelamat sang komisaris. Wajah Rania memerah karena marah, dikoreksi oleh bawahan rendahan di depan banyak orang adalah penghinaan yang tidak bisa ia telan. Ia maju selangkah, menunjuk langsung ke wajah Ayu, suaranya penuh niat, jahat dan penghinaan. Tikus got yang merangkak dari dasar masyarakat sampai ke sini berani menceramahiku? Kamu pikir Jojo Hadikusumo Group ini pasar tradisional tempat? Kamu bisa membantah semaumu? Baju yang kamu pakai ini, biar digesek sampai robek, pun tidak akan bisa mengganti 1 noda di sepatuku. Rania mengangkat dagunya, menatap Ayu bagaikan melihat debu. Kalau kamu suka bicara logika, sekarang, berlutut, gunakan kain pelmu itu untuk mengelap bersih sepatuku. Kalau tidak, kemasi barangmu dan angkat kaki dari sini sekarang juga. Penghinaan itu telah mencapai puncaknya. Kerumunan mulai berbisik, ada yang merasa kasihan, ada yang mendecakkan lidah berpikir bahwa petugas kebersihan ini telah membangunkan sarang semut api. Hari ini ia pasti harus berlutut minta maaf, baru bisa bernapas lega. Namun Ayu tidak meneteskan air mata sedikit pun. Penghinaan tidak membuatnya hancur, melainkan semakin mengasah aura elegan yang tersembunyi jauh di dalam dirinya. Ia menatap sepatu hak tinggi Rania yang terkena beberapa tetes kopi, lalu menatap lurus ke mata orang yang berdiri di puncak keangkuhan itu. Suaranya terdengar lambat dan jelas, setiap kata bagaikan paku yang dipukul mantap. Saya digaji oleh Jojo Hadikusumo Group untuk membersihkan noda di lantai, bukan digaji untuk membersihkan karakter Anda. Sepatu Anda kotor karena perbuatan Anda sendiri. Harga diri saya tidak digunakan untuk mengelap benda kotor itu. Sedangkan untuk lantai yang terkena kopi ini, saya akan menjalankan tanggung jawab saya sebagai cleaning service. Setelah berkata demikian, di hadapan semua orang yang tercengang, Ayu dengan tenang berbalik, memegang alat pel khusus, dan mulai membersihkan tumpahan kopi di lantai dengan teliti, menganggap Rania benar-benar tidak kasat mata. Balasan yang tegas, sopan, namun sangat menusuk itu membuat Rania terpaku di tempat. Ia membuka mulutnya lebar-lebar, wajahnya sepucat kertas karena amarah yang memuncak, kedua tangannya mengepal gemetar. Orang-orang di sekitar terdiam, tak ada yang berani bersuara, tetapi di mata mereka mulai ada perubahan. Mereka terguncang oleh pembawaan gadis berseragam petugas kebersihan ini. Tetapi tidak ada seorang pun di lobi itu yang tahu bahwa seluruh konfrontasi membara ini telah masuk ke dalam pandangan seorang pria yang berdiri di balkon lantai 2. Raditya Pradipta, dengan kedua tangan di saku celana, matanya setajam elang menatap tajam punggung kurus Ayu. Ia muak dengan keangkuhan palsu Rania, tetapi ketenangan dan keteguhan gadis cleaning service itu justru membangkitkan rasa penasarannya yang kuat. Tepat pada saat itu, ponsel di sakunya bergetar. Di ujung telepon, sopir taksi dari malam hujan itu telah ditemukan. Suara laporannya terdengar hati-hati, "Halo, Pak Radit." Gadis yang menaikkan bapak tua itu ke mobil malam itu tidak terlalu tinggi. Rambut panjang, pakai seragam rumah makan, khususnya di pergelangan tangan kirinya ada luka parut berbentuk tanda silang, salib, yang sangat jelas. Raditya menurunkan ponselnya, matanya menatap lurus ke bawah lobi. Tepat saat Ayu mengulurkan tangannya untuk memeras alat pel, lengan baju seragam abu-abunya, yang kedodoran merosot turun, memperlihatkan sebuah luka parut samar berbentuk tanda silang yang memanjang di pergelangan tangannya yang putih. Pupil mata Raditya seketika mengecil. Ia memutar tubuhnya, mengambil langkah-langkah panjang yang kuat dan mantap menuju lift turun ke lobi utama. Dalam kepalanya, hanya terngiang satu pemikiran. Sandiwara sang pembohong sebentar lagi akan tamat. Lobi menara Jojo Hadikusumo masih tenggelam dalam keheningan sedemikian rupa, sehingga orang bisa mendengar dengan jelas suara sepatu hak yang beradu dengan lantai marmer dari orang-orang yang berdiri mengelilingi. Raditya Pradipta keluar dari lift, matanya yang sedingin elang menyapu sekeliling lalu berhenti pada pusat perhatian. Di sana, Ayu, sang gadis petugas kebersihan dalam balutan seragam abunya, sedang dengan tenang memeras kain pel, dengan teliti membersihkan setiap tetes minuman pahit yang sengaja ditumpahkan Rania. Setiap gerakannya memancarkan kesabaran, namun sama sekali tidak ada kesan rendah diri. Praditya perlahan melangkah, mendekat. Ia tidak buru-buru angkat bicara, hanya berdiri diam di sudut, tersembunyi di balik pilar ukiran raksasa, mengamati dengan saksama. Luka parut berbentuk tanda silang di pergelangan tangan kiri Ayu terus muncul, dan bersembunyi setiap kali ia mengulurkan tangannya mengayunkan alat pel. Itu
Sangat cocok dengan deskripsi sopir taksi di malam hujan itu. Dalam benak pria yang selalu menjaga kepala dingin ini, semua data mulai tersusun. Rania, orang yang selalu mengaku sebagai penyelamat, malam itu muncul di rumah sakit dengan gaun yang kering, wangi, dan sama sekali tidak memiliki pengetahuan dasar medis, sedikit pun. Sedangkan gadis ini, dengan kedua tangan yang penuh goresan samar, serta pembawaannya yang luar biasa tenang, dialah yang sebenarnya telah mempertaruhkan seluruh tenaganya merebut kembali nyawa sang komisaris dari tangan malaikat maut. Tepat ketika Rania dengan kesal hendak membuka mulut melontarkan beberapa hinaan, lagi untuk menyelamatkan sedikit harga dirinya yang baru saja diinjak-injak Ayu, sebuah insiden mengerikan tiba-tiba terjadi, memutus seluruh ketegangan di lobi. Itu, Pak Darmawan, Bapak kenapa? Jeritan panik terdengar dari arah pintu putar emas. Seorang pria parubaya, mengenakan setelan jas mahal, yang baru saja melangkah, masuk ke lobi bersama rombongannya tiba-tiba terhuyung. Kedua tangannya mencengkeram erat lehernya, matanya mendelik, wajahnya dengan cepat berubah menjadi ungu pucat. Ia ambruk ke lantai marmer, seluruh tubuhnya kejang-kejang. Hebat, napasnya mengeluarkan suara serak dan melengking penuh kesakitan seolah ada tangan tak terlihat yang mencekik saluran pernapasannya. Seluruh lobi seketika jatuh dalam kepanikan luar biasa. Kerumunan karyawan membubarkan diri karena ketakutan. Tim keamanan berlari mendekat, tetapi semuanya hanya terpaku di tempat, tidak ada satupun yang tahu harus berbuat apa. Rania, yang tadi masih berdiri angkuh, kini mundur ketakutan, wajahnya yang penuh riasan berubah pucat pasi. Ia mengenali pria yang baru saja tumbang itu, adalah Bapak Darmawan, salah satu pemegang saham terbesar, orang yang memegang kendali modal vital Dojo Hadikusumo Group untuk proyek mendatang. Panggil ambulans, panggil dokter perusahaan cepat. Asisten Pak Darmawan berteriak putus asa, tangannya dengan panik menggeledah semua saku jas pria tua itu. Obat darurat Bapak di mana? Beliau kena alergi makanan, akut syok anafilaktik. Dari klinik perusahaan turun ke lobi utama butuh waktu setidaknya 10 menit, sedangkan ambulans dari rumah sakit terdekat juga tidak bisa datang seketika di jam sibuk. Waktu selama itu lebih dari cukup untuk merenggut nyawa seseorang yang sedang mengalami syok anafilaktik parah. Di tengah kepanikan ekstrem itu, saat semua orang hanya bisa berteriak dan mundur, sesosok bayangan berseragam abu-abu dengan tegas melemparkan kain pelnya ke lantai. Ayu tidak ragu walau 1/1000 detik. Ia menerjang masuk ke tengah kerumunan, berlutut di samping pemegang saham yang sedang meregang nyawa itu. Semuanya mundur, buka ruang supaya udara bisa mengalir. Jangan ada yang berkumpul menutupi pandangan. Suara Ayu terdengar tegas, jelas, membawa sebuah otoritas yang mendominasi, membuat tim keamanan dan para karyawan tanpa sadar mundur selangkah, menuruti perintahnya. Raditya berdiri di kejauhan, matanya menyipit. Gadis ini, tepat di momen hidup dan mati, benar-benar melepaskan cangkang seorang petugas kebersihan rendahan, digantikan oleh aura seseorang yang menguasai nyawa. Ayu dengan cepat mendekatkan telinga dan hidungnya ke Pak Darmawan, memeriksa irama pernapasan, jari-jarinya dengan lincah memeriksa denyut nadi di leher. Saluran pernapasan bengkak parah, denyut nadi sangat cepat dan lemah. Bapak ini mengalami syok anafilaktik tingkat 3. Ayu mendongakkan kepalanya, menatap lurus asisten yang gemetar itu. Anda sudah menemukan suntikan daruratnya, EpiPen, ini dia. Asisten itu dengan gugup mengeluarkan dari tasnya sebuah alat suntik otomatis khusus, namun karena tangannya terlalu gemetar, suntikan itu terlepas dan menggelinding di lantai. Ayu menyambar suntikan itu dengan kecepatan yang luar biasa. Ia dengan mahir membuka tutup pelindungnya, matanya tegas tanpa rasa takut sedikit pun. Tanpa ragu sedetik pun, ia menancapkan ujung suntikan langsung ke otot paha luar Pak Darmawan, menekannya kuat-kuat, menahannya di posisi itu tepat selama 10 detik, sesuai standar medis. Setelah itu barulah ia perlahan mencabut suntikannya, memiringkan tubuh pria itu ke satu sisi untuk mencegah cairan sekresi masuk, kembali ke saluran pernapasan. Ia mengendurkan dasi dan ikat pinggang kulit pria itu. Kedua tangannya yang lecet karena bekerja keras, kini menopang kepala sang pemegang saham dengan sangat lembut dan profesional. Kerumunan di sekitarnya menahan napas menyaksikan. Rania bersembunyi di balik punggung seorang satpam, matanya memancarkan kecemburuan bercampur keterkejutan. Ia tidak percaya seorang tukang sapu sampah bisa melakukan tindakan penyelamatan nyawa secara sistematis dan sangat tegas seperti itu. Hanya sekitar 2 menit setelah suntikan penentu hidup dan mati itu, dada Pak Darmawan yang tadinya tegang mulai mengempis. Suara napas serak dan mengih, perlahan digantikan oleh tarikan napas yang dalam dan lebih teratur. Wajahnya, yang ungu pucat perlahan kembali memerah. Pemegang saham itu membuka matanya,
dengan susah payah, samar-samar melihat wajah Ayu yang berkeringat sedang, mengawasi dengan saksama setiap reaksinya dengan penuh kepedulian. Bapak sudah melewati masa bahaya, tetap berbaring, ambulans segera datang, ucap Ayu dengan suara yang hangat, berbeda jauh dengan ketegasannya tadi. Tepat pada saat itu, sirene ambulans meraung di luar pintu putar. Tim medis bergegas berlari masuk membawa tandu. Dokter kepala ruang IGD yang memeriksa kondisi awal Pak Darmawan tidak bisa menyembunyikan keterkejutannya. Ia mendongak menatap sekeliling lobi. Siapa yang menyuntikkan obat dan mengatur posisi pasien ini? Tindakannya sangat tepat. Telat 1 menit saja, atau suntik, di posisi yang salah, jalan napas akan terkunci sepenuhnya. Orang yang memberikan pertolongan pertama telah merebut kembali nyawa bapak ini. Asisten Pak Darmawan terharu hingga meneteskan air mata, buru-buru menunjuk ke arah Ayu. Dia, petugas cleaning service ini yang menyelamatkan Pak Darmawan. Semua mata di lobi sekali lagi tertuju pada gadis kecil itu. Rasa jijik, sebelumnya telah sirna sepenuhnya, digantikan oleh kekaguman dan rasa hormat. Rania mematung, giginya menggigit bibir hingga berdarah. Perasaan bahwa sorotan lampu telah dirampas oleh orang rendahan tepat di kandang sendiri membuat kebencian di hatinya mendidih. Namun Ayu tidak memedulikan tatapan kagum itu. Melihat pasien telah diserahkan dengan aman ke tim medis, ia diam-diam mundur, membungkuk memungut kembali alat, pel dan ember airnya. Seragam abu-abunya terkena beberapa noda tambahan dari lantai, namun punggungnya tetap tegak lurus. Ia tidak menunggu ucapan terima kasih, juga tidak ingin menjadi pusat perhatian. Ia hanya dengan santai kembali pada pekerjaannya membersihkan lantai, seolah-olah menarik seseorang dari ambang. Kematian hanyalah hal biasa, yang memang seharusnya dilakukan sesama manusia. Saat Ayu berniat mendorong troli kebersihannya menghilang ke lorong logistik, sebuah tangan yang kuat, hangat, namun penuh kendali tiba-tiba menahan gagang pelnya. Ayu mendongak. Berdiri di depannya adalah Raditya Pradipta, wajah maskulin dan bersudut miliknya membawa ekspresi kontemplatif yang dalam. Mata tajam Raditya menyapu wajah Ayu yang berkeringat, lalu berhenti cukup lama di pergelangan tangan kirinya, di mana luka parut berbentuk tanda silang baru saja, tersembunyi di balik lengan baju yang panjang. Kemampuan medis pertolongan pertama Anda bukanlah milik orang biasa. Raditya membuka suara bernada rendah, pas agar hanya mereka berdua yang bisa mendengar. Kenapa orang dengan kemampuan seperti Anda rela bekerja sebagai petugas kebersihan dan menahan hinaan di sini? Ayu menatap langsung ke dalam sepasang mata hitam pekat milik pria di depannya. Ia tidak tahu siapa pria ini di perusahaan, namun tekanan darinya tidak membuatnya takut. Ia perlahan menarik kembali gagang pelnya, suaranya tenang, sedatar hembusan angin. Hinaan hanya mempan bila seseorang menganggap dirinya memang rendah, dan kemampuan menyelamatkan nyawa bukanlah untuk membeda-bedakan status sosial. Permisi, saya masih harus bekerja. Ia menggeser tubuhnya, melewati Raditya, mendorong troli peralatannya menghilang ke sudut lorong. Raditya berdiri diam di tempat, menatap bayangan tangguh itu hingga menghilang. Ia menyilangkan tangan di belakang punggung, senyum penuh pemahaman mekar di bibirnya. Hati sang pria yang tadinya sudah mati rasa oleh perhitungan dunia bisnis, tiba-tiba kehilangan satu detak karena perasaan asing. Gadis ini bukan hanya penyelamat sejati sang komisaris, melainkan juga sebuah mutiara bercahaya, di tengah kubangan lumpur, menunggu hari di mana ia melepaskan cangkangnya untuk memancarkan cahaya yang paling terang. Dan Raditya bersumpah akan membongkar dengan tangannya sendiri semua topeng kebohongan yang mengelilingi gadis ini. Ruang kerja Raditya Pradipta berada di lantai teratas menara, dikelilingi oleh dinding kaca kedap suara. Cahaya dari kota di bawahnya memantul naik, menerangi layar komputer yang terus-menerus memutar ulang rekaman CCTV dari lobi lantai 1. Raditya menyesap teh kentalnya, matanya terus menatap setiap gerakan tegas dan akurat tanpa sisa 1 milimeter pun dari Ayu saat menyelamatkan pemegang saham, Pak Darmawan. Ia membandingkannya dengan kesaksian sopir taksi malam itu, seorang gadis yang mengabaikan bahaya, berlutut di lumpur, kedua tangannya memompa dada pria itu, terus-menerus hingga berdarah. Bayangan kedua tangan Ayu yang lecet pagi ini, saat memegang suntikan darurat terbayang sangat jelas. Semua kepingan teka-teki telah menyatu menjadi gambaran yang utuh. Orang yang bertahta di kamar rawat VIP mewah, yang mengaku sebagai pahlawan, penyelamat Komisaris Haryo, nyatanya hanyalah parasit yang terang-terangan merampas jasa orang lain. Namun Raditya adalah orang yang bekerja dengan rasionalitas sedingin es. Ia tidak bisa langsung membongkar kedokrannya saat ini. Wanita itu membawa status sebagai keponakan jauh Pak Haryo, dan sedang didukung oleh banyak faksi di Dewan Direksi. Jika ia gegabah menuduhnya tanpa bukti mutlak yakni liontin giok separuh bulan yang menempel di kalung Ayu, maka Rania bisa membalikkan keadaan.
menuduhnya dan gadis cleaning service itu bersekongkol untuk memeras grup. Raditya butuh waktu untuk mengumpulkan bukti, sekuat baja, dan selama waktu itu, ia harus diam-diam melindungi Ayu dari cengkeraman penjahat. Insiden di lobi pagi itu telah menjadi duri di mata Rania. Fakta bahwa perhatian padanya dirampas oleh seorang petugas kebersihan, ditambah lagi dikoreksi di depan banyak orang, membuat sifat arogan dan kejamnya meledak hingga ke titik puncak. Ia bertekad menggunakan kekuasaannya untuk menyiksa Ayu, mengubah hidupnya di Dojo Hadikusumo Group menjadi neraka, memaksanya untuk mengajukan surat pengunduran diri dalam kehinaan. Sore itu juga, Kepala Bagian Kebersihan menerima telepon langsung dari kantor calon wakil direktur utama. Perintah yang dikeluarkan sangat tidak masuk akal. Ayu Ningsih harus sendirian menyikat seluruh sistem toilet pria di 3 lantai komersial yang paling ramai, sekaligus harus menggunakan sikat kecil untuk memoles setiap anak tangga marmer dari lantai 1 hingga lantai 6. Semuanya harus selesai sebelum shift kerjanya berakhir. Jika ditemukan satu butir debu pun, ia akan langsung dipecat tanpa menerima gaji sepeser pun. Itu adalah beban kerja yang masif, sengaja untuk memeras habis tenaga seseorang. Staf kebersihan lain memandang Ayu dengan tatapan prihatin, ada yang menasihatinya untuk menyerah saja, jangan coba-coba melawan kaum elit. Namun, Ayu tidak meneteskan air mata, juga tidak mengeluh. Ia diam-diam mengambil ember air, memakai sarung tangan karet, dan mulai bekerja. Wajah cantiknya dipenuhi keringat, seragamnya basah kuyup menempel di tubuh kurusnya, kedua lututnya, yang berlutut di tangga marmer yang dingin pun berdarah karena gesekan terus-menerus. Rania sengaja lewat di area tangga, berdiri dari atas menatap bayangan Ayu yang sedang membungkuk bekerja, sudut bibirnya menyeringai penuh kejahatan. Ia melempar selembar tisu yang penuh noda minyak tepat ke anak tangga yang baru saja selesai dipoles Ayu, suaranya yang dingin melontarkan ejekan, lap yang bersih. Orang yang lahir di dasar masyarakat harus tahu diri membiasakan mengurus hal-hal kotor. Ini baru posisi yang cocok untukmu. Ayu menghentikan tangannya, perlahan mendongak, matanya jernih namun tegas, menatap lurus senyum jahat Rania. Ia dengan tenang mengambil kain bersih, dengan lembut mengelap noda minyak itu, lalu suaranya yang tenang terdengar. Saya bisa membersihkan semua noda di lantai ini dengan kedua tangan pekerja saya, tapi noda di hati nurani akibat rasa iri dan kepalsuan, tak peduli berapa banyak parfum mahal yang Anda pakai, tidak akan pernah bisa menyembunyikannya. Kata-kata itu bagaikan pisau tak kasat mata yang menusuk langsung ke ketakutan terdalam Rania. Kebohongan tentang malam hujan itu selalu menjadi titik kelemahannya yang paling fatal. Menatap sorot mata Ayu yang menembus jiwanya, Rania tiba-tiba merasakan hawa dingin menjalar di punggungnya. Ia dengan kesal, menghentakkan kaki dan pergi, tak lupa meninggalkan tatapan tajam, bersumpah, akan meremukkan harga diri anak ini. Di sudut tersembunyi di lorong lantai 3, Raditya telah menyaksikan seluruh kejadian itu. Tangannya mengepal kuat hingga urat-uratnya terlihat jelas. Ia benci tidak bisa melangkah keluar dan menampar keangkuhan Rania saat itu juga, namun rasionalitas menahannya. Ia tahu jika ia terang-terangan membela Ayu, sekarang, Rania akan semakin punya alasan untuk menuduh Ayu menggunakan kecantikannya merayu atasan. Perlindungan terbaik saat ini adalah perlindungan dalam bayangan. Hari-hari berikutnya, beban kerja Ayu tiba-tiba berkurang secara aneh. Area-area sulit tiba-tiba dialihkan ke tim mesin otomatis. Alat sikatnya yang usang, diam-diam diganti dengan peralatan kelas atas, mengurangi luka di tangannya. Bahkan jatah makan siang untuknya selalu ada tambahan sup bernutrisi untuk memulihkan tenaga yang tak seorang pun tahu dari mana asalnya. Ayu hanya berpikir bahwa itu adalah perubahan kebijakan kesejahteraan karyawan, tanpa tahu ada sepasang mata tajam, namun hangat yang selalu mengawasi setiap langkah. Lelahnya, untuk lebih memastikan identitas gadis itu, Raditya memutuskan untuk melemparkan ujian. Suatu sore, saat Ayu sedang memilah sampah medis di area klinik internal perusahaan, Raditya pura-pura lewat, dan dengan sengaja menjatuhkan setumpuk berkas rekam medis ke lantai. Kertas-kertas berhamburan. Ayu dengan cepat, membungkuk membantunya memungut. Saat merapikan kertas-kertas itu, matanya tanpa sengaja menyapu tabel hasil tes EKG, dan jenis obat antikoagulan pengencer darah. Raditya berdiri menatap dari atas, mengawasi setiap reaksi sekecil apapun darinya. Anda paham angka-angka ini? Raditya tiba-tiba bersuara, nadanya agak menyelidik. Ayu sedikit terkejut, buru-buru merapikan tumpukan kertas itu dan menyerahkannya. Kembali, menundukkan kepalanya menghindar. Saya cuma cleaning service, mana mungkin saya mengerti dokumen tingkat tinggi ini, Pak. Begitukah? Raditya menerima map itu, matanya yang dalam menatapnya. Tapi tadi, saat melihat bagian obat jantung, saya melihat alis Anda sedikit berkerut.
Obat jenis ini punya efek samping yang sangat kuat bagi pasien dengan riwayat pendarahan lambung. Semalam saat komisaris kami pingsan di tengah hujan karena serangan jantung, orang yang menyelamatkannya tidak sembarangan menggunakan obat, melainkan menggunakan metode kompresi dada, RJP, fisik yang sangat akurat. Raditya maju selangkah, mempersempit jarak di antara mereka. Suaranya seringan, napas namun seberat ribuan ton. Gadis, kedua tangan Anda tidak diciptakan hanya untuk memegang sapu. Kenapa Anda menyembunyikan kemampuan Anda, dan kenapa malam hujan itu Anda pergi begitu saja? Mendengar itu, seluruh tubuh Ayu menegang. Matanya membelalak, memperlihatkan keterkejutan bercampur sikap defensif. Apa yang pria ini tahu? Kenapa dia menyinggung malam hujan itu? Perasaan terluka saat dilempar keluar dari rumah, sakit oleh para pengawal, dan hinaan Rania dengan tumpukan uang amal kembali, terngiang, membuat dadanya terasa sesak. Ia mundur selangkah, tameng ketenangan, dibangun seperti dinding benteng yang kokoh. Bapak salah orang. Saya tidak tahu malam hujan apa yang Bapak bicarakan. Tugas saya di sini adalah membersihkan sampah. Permisi. Setelah berkata begitu, ia mendorong troli peralatannya, cepat-cepat menghilang ke lorong, meninggalkan Raditya berdiri di sana. Pria itu tidak mengejarnya. Bibirnya sedikit menyunggingkan senyum penuh pengertian. Penghindaran gadis itu semakin mengonfirmasi dengan pasti bahwa sang penyelamat nyawa komisaris tidak lain adalah dirinya. Seorang gadis yang membawa bakat dan kebaikan di dalam dirinya, namun telah dihantam oleh kehidupan hingga harus menutup rapat semua pintu harapan. Raditya berjanji pada dirinya sendiri, ia akan menjadi orang yang menghancurkan dinding pertahanan itu dengan tangannya sendiri. Beberapa hari kemudian, sebuah pengumuman internal dikeluarkan yang membuat seluruh karyawan heboh. Pesta kalangan atas tahunan untuk mengapresiasi para pemegang saham besar dan mitra strategis Jojo Hadikusumo Group akan diadakan di lantai teratas rooftop menara. Ini juga akan menjadi kesempatan bagi Pak Haryo. Jojo Hadikusumo tampil resmi kembali setelah penyakit beratnya, dan menjadi panggung bagi Rania untuk memamerkan kekuasaannya sebagai penyelamat keluarga. Di ruang kerjanya, Rania mengetuk-ngetukkan kuku di atas meja, matanya memancarkan perhitungan licik. Ia telah menyiapkan pertunjukan sempurna untuk mengambil hati Pak Haryo dan para pemegang saham. Namun ia masih belum bisa menelan kemarahannya pada si gadis cleaning service, Ayu. Panggil manajer HRD logistik ke sini, perintah Rania pada asistennya. Saat manajer itu masuk dengan ragu-ragu, Rania tersenyum jahat, mengucapkan setiap kata dengan pelan. Pesta besok malam adalah acara yang sangat penting. Area, ruang VIP khusus untuk komisaris dan para tetua pemegang saham butuh orang untuk menyajikan minuman. Tugaskan si Ayu itu di sana. Suruh dia pakai seragam cleaning service abunya itu untuk menuangkan teh. Manajer itu panik. Bu Rania, sepertinya itu tidak sesuai prosedur. Tamu VIP sangat ketat, membiarkan cleaning service dengan pakaian kebersihan melayani mereka. Kalau sampai ada kesalahan, reputasi perusahaan yang jadi taruhannya. Tutup mulutmu. Rania menggebrak meja, membentak. Lakukan saja apa yang aku perintahkan. Aku ingin semua kalangan atas melihat bahwa orang rendahan akan selamanya menjadi orang rendahan. Mari kita lihat, di tengah kemewahan itu, seberapa lama harga diri Jalang itu bisa bertahan. Manajer itu tak berani membantah, buru-buru pamit undur diri. Rania bersandar di sofa, menyesap anggur merah tuanya, senyum kemenangan jelas di bibirnya. Ia sama sekali tidak tahu bahwa jebakan kejam yang ia susun susah payah untuk menghina Ayu, justru akan menjadi panggung paling bersinar di mana kebenaran mulai terungkap, dan titik awal keruntuhan dirinya sendiri. Malam pun tiba. Lantai teratas menara Jojo Hadikusumo berkilauan di bawah cahaya lampu kristal yang megah, layaknya berlian raksasa yang melayang di langit malam. Jakarta. Pesta apresiasi pemegang saham berlangsung dalam suasana termewah. Alunan piano klasik berpadu dengan dentingan gelas anggur. Para tamu undangan, berbalut jas dan gaun malam berkilau yang mahal, memancarkan aura kaum elit. Di bagian tengah ruangan adalah area ruang teh VIP, yang dipisahkan secara elegan dengan partisi kayu berukir motif klasik. Disinilah Pak Haryo. Jojo Hadikusumo, meskipun raut wajahnya masih sedikit pucat setelah sakit sedang, duduk berbincang dengan para pemegang saham senior, orang-orang yang telah berjuang hidup mati, membangun kerajaan bisnis Jojo Hadikusumo dari awal. Rania berkeliaran di antara kerumunan seperti kupu-kupu merah menyala. Ia mengenakan gaun malam berbelahan dada berani, perhiasan bertatahkan berlian yang menyilaukan, tersenyum palsu tanpa henti menerima sanjungan dan pujian dari orang-orang yang ingin menjilat penyelamat sang komisaris. Sesekali matanya melirik ke arah sudut ruang teh VIP, di mana sesosok tubuh kurus berdiri diam di dekat meja peralatan meracik minuman. Itu adalah Ayu. Di tengah hutan kain sutra dan brokat,
ia benar-benar asing dan mencolok mata dengan seragam cleaning service abu-abu gelapnya yang bagian kerahnya sudah usang, serta sepatu kets kanvas yang tak punya nilai estetika. Rania sengaja memaksanya agar tidak mengganti baju pelayan khusus, ingin menggunakan kontras kejam ini untuk meremukkan kebanggaan si gadis miskin. Tatapan penasaran bercampur jijik dan ejekan dari tamu-tamu elit terus-menerus dilemparkan ke arah Ayu. Mereka berbisik-bisik, tak mengerti mengapa orang berpenampilan rendahan seperti itu diizinkan berdiri di area penyambutan paling penting. Namun berbeda dengan kepuasan yang diharapkan Rania, Ayu sama sekali tidak menyusut. Wajahnya tetap tenang seperti air danau di musim gugur, punggungnya kurus namun tegak lurus. Ia tidak menatap mata-mata yang menginterogasinya, hanya memusatkan pandangannya pada set poci teh keramik halus di depannya. Harga diri tidak terletak pada pakaian yang menempel di badan, melainkan pada watak yang memancar dari dalam. Untuk menonjolkan dirinya di depan Pak Haryo dan para pemegang saham, Rania telah bersusah payah menyiapkan sekotak teh yang sangat langka. Ia membawa nampan kayu gaharu, di atasnya terletak kotak lakuer halus, dan dengan gemulai, melangkah masuk ke area ruang teh VIP. Paman, bapak-bapak sekalian. Rania bersuara manis, menarik perhatian semua orang yang hadir. Hari ini dalam rangka kesehatan paman yang sudah pulih, saya khusus meminta seseorang membawa dari luar negeri sekotak teh teratai salju, yang sangat langka. Teh jenis ini tumbuh di puncak gunung bersalju, menyerap esensi, langit dan bumi, sangat baik untuk jantung. Izinkan saya menyajikannya sendiri, untuk bapak-bapak. Para pemegang saham senior mengangguk memuji bakti dan kemewahan keponakan sang komisaris. Pak Haryo sedikit mengangguk, matanya menyapu Rania, masih menyimpan kedalaman yang sulit ditebak. Rania merasa puas. Ia berbalik ke arah Ayu, dengan nada memerintah, sengaja mengeraskan suaranya agar semua orang dengar. Hei tukang sapu, cepat tuang air mendidih ke dalam poci. Ingat, hati-hati, teh. Ini kau bekerja seumur hidup pun tak akan sanggup mengganti 1 gramnya. Ayu tidak menjawab. Ia perlahan melangkah maju, tangannya memegang teko listrik, tembaga. Saat Rania memasukkan sejumput daun teh teratai salju ke dalam poci, giok, Rania mengangkat tangannya hendak menyuruh Ayu menuangkan air mendidih, bersuhu 100 gram C langsung ke dalamnya. Sebuah suara anggun namun tegas terdengar. Tunggu dulu. Semua mata tertuju pada petugas kebersihan berseragam abu-abu itu. Tangan Ayu, yang memegang teko sedikit terangkat, memberi jarak tertentu dari bibir poci. Teh. Wajah Rania berubah pucat, ia mendelik dan mendesis dari sela-sela giginya. Apa yang kau lakukan? Mau merusak pestaku ya? Tuang airnya sekarang. Pak Darmawan, pemegang saham yang baru saja diselamatkan Ayu beberapa hari, lalu meski ia tidak mengenali Ayu, karena saat itu ia koma kebetulan adalah orang yang sangat memahami seni teh. Chinese, Japanese, tea ceremony. Ia mengernyit, menatap Rania, lalu menatap gadis kebersihan itu. Gadis, kenapa berhenti? Tanyanya dengan suara baritonnya. Ayu menoleh pada Pak Darmawan, menunduk dengan anggun, suaranya terdengar lembut, namun jelas, bergema di ruang teh yang mendadak sunyi. Bapak, teh teratai salju adalah produk kelas atas yang tumbuh di lingkungan es. Tunas tehnya sangat rapuh dan diselimuti lapisan benang salju. Jika menggunakan air mendidih bersuhu 100 grad day, disiram langsung, daun teh akan matang paksa, lapisan benang saljunya akan terbakar, menghilangkan aroma segarnya, dan mengubah rasa teh menjadi sangat pahit dan sepat. Suhu yang tepat untuk membangunkan teh jenis ini hanya boleh di angka 85 derajat Celcius. Terlebih lagi, Ayu dengan lembut merendahkan teko air di tangannya, melakukan gerakan yang sangat mahir. Aliran air hangat mengalir dari corong teko, membentuk kurva, melengkung yang lembut, menyusuri dinding poci giok, bukan disiram langsung ke tengah daun teh. Air harus dituangkan memutar di tepi poci agar panas menyebar. Perlahan, daun teh perlahan mekar seperti kuncup bunga yang menyambut matahari. Itulah satu-satunya cara untuk mempertahankan esensi utuh teratai salju. Semua gerakannya sangat lembut, luwes, dan begitu elegan hingga sulit dipercaya. Aroma segar bercampur wangi rumput dari wilayah bersalju, segera menyebar ke seluruh ruangan, membuat para tamu penikmat teh harus memejamkan mata dan menghirup dalam-dalam dengan penuh kepuasan. Pak Darmawan bertepuk tangan memuji, matanya berbinar, luar biasa, pengetahuan yang dalam, teknik yang sangat standar. Gadis, kamu tidak mungkin hanya seorang tukang bersih-bersih biasa. Dari mana kamu belajar seni teh ini? Wajah Rania saat ini sudah berubah dari merah menjadi putih pucat. Tamparan tak kasat mata ini jauh lebih menyakitkan daripada ditampar langsung di wajah. Ia, awalnya hanya membeli teh mahal itu untuk pamer, sama sekali tidak tahu cara menyeduhnya. Lalu malah dipermalukan oleh orang yang ia hina, di depan orang-orang paling berkuasa.
Ia mencengkeram erat gaunnya, matanya memancarkan urat merah penuh kebencian. Ayu sedikit menundukkan pandangannya, di wajahnya melintas kesedihan penuh nostalgia. Bapak, ayah angkat saya dulu yang mengajari. Beliau pecinta tanaman, herbal. Meskipun kami hidup miskin, beliau selalu mengajarkan bahwa esensi sejati bukan terletak pada materi yang mahal, melainkan pada pemahaman dan kelembutan dari penggunanya. Satu kalimat sederhana dan bersahaja itu menyentuh dasar hati orang-orang yang hadir. Namun, ada satu orang yang sedari tadi duduk diam di kursi beludrunya, jantungnya berdegup kencang seolah ingin meledak dari dadanya. Ia adalah Pak Haryo Jojo Hadikusumo. Mata sang miliarder tak lepas dari Ayu sedetik pun. Cara gadis itu mengangkat teko air, cara kepalanya sedikit memiring, profil samping wajahnya dengan hidung mancungnya, dan terutama kualitas suaranya yang tenang dan tegar namun menyembunyikan kelembutan tanpa batas. Semua hal pada gadis berbalut, pakaian usang ini sama persis dengan mendiang istrinya. Dulu istrinya juga sering duduk di teras rumah, menyeduh teh penenang hati untuknya, mengajarinya filosofi untuk memahami dan merawat segala sesuatu. Rasa keakraban yang membuat merinding itu membuat napas Pak Haryo menjadi sesak. Tangannya mencengkeram erat sandaran kursi, ada aliran listrik yang mengalir di tulang punggungnya. Gadis, mendekatlah kemari. Suara Pak Haryo bergetar, memecah keheningan. Suasana. Ayu terkejut. Ia meletakkan teko air, mengangkat nampan kayu yang di atasnya. Terdapat cangkir teh teratai salju yang sudah diseduh dengan sempurna. Perlahan, melangkah ke hadapan sang komisaris yang berkuasa. Ia tidak tahu siapa bapak ini, juga tidak menyadari bahwa ia adalah pria yang tumbang di malam hujan itu. Karena saat itu cuaca sangat gelap dan ia hanya fokus menyelamatkan nyawa. Silakan tehnya, Pak Komisaris. Ayu sedikit menunduk kedua tangannya, mengangkat cangkir giok ke depan pria itu. Saat kedua tangan Ayu terulur, lengan baju seragamnya yang kebesaran merosot, turun sesuai lipatannya, memperlihatkan pergelangan tangannya yang putih. Di bawah cahaya lampu kristal yang terang benderang, luka parut samar berbentuk tanda silang, salib, yang memanjang di pergelangan tangannya terlihat dengan sangat jelas. Pupil mata Pak Haryo mengecil hingga batas ekstrem. Pemandangan hujan lebat, malam itu melintas di benaknya seperti film yang diputar lambat. Kedua tangan, yang tak henti-hentinya memompa dadanya, berdarah dan memiliki luka parut, tanda silang. Ingatan tentang suatu sore 20 tahun yang lalu pun menyerbu pikirannya saat putri kecilnya menangis histeris karena terkena pecahan kaca di pergelangan tangan, meninggalkan luka parut berbentuk tanda silang yang tak akan pernah pudar. Prang, cangkir teh giok di tangan Pak Haryo jatuh ke lantai, hancur, berkeping-keping. Air teh panas menyiprat kemana-mana. Pak Haryo melompat dari kursinya, mengabaikan rasa sakit di dadanya. Kedua tangannya yang gemetar terulur ke arah Ayu. Bibirnya komat kamit tak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Kerumunan di sekitarnya panik berseru, Rania juga bergegas berlari menghampiri. Namun di kejauhan, bersandar pada pilar marmer, Raditya Pradipta tersenyum puas. Roda takdir akhirnya telah masuk ke posisi yang tepat. Rahasia 20 tahun telah terkoyak satu sudutnya, dan badai yang sesungguhnya baru saja resmi dimulai. Suara pecahan cangkir giok di lantai marmer bergema ke seluruh ruang teh VIP, setajam pisau yang menyayat atmosfer kemewahan. Air teh panas menyiprat mengenai ujung jas mahal Pak Haryo. Namun miliarder berkuasa itu seolah sama sekali tidak merasakan perih. Seluruh pandangan dunianya saat ini hanya menyempit pada sebuah luka parut samar berbentuk tanda silang di pergelangan tangan putih gadis, cleaning service di depannya. Ia terhuyung menopang tubuhnya berdiri. Dadanya yang baru pulih dari penyakit, berat naik turun dengan hebat. Napasnya terputus-putus, matanya yang merah, membelalak lebar. Menatap Ayu lekat-lekat seolah melihat ilusi dari kehidupan, masa lalu yang kembali. Kedua tangan yang pernah menandatangani kontrak bernilai triliunan rupiah kini gemetar hebat, menjangkau udara kosong, berusaha menyentuh gadis kecil itu. Kamu, luka parut itu. Suara Pak Haryo serak, hancur, membawa serta kepedihan, yang ditekan selama 20 tahun berturut-turut. Ayu sedikit terkejut, ia mundur selangkah secara naluriah untuk melindungi diri, buru-buru menarik lengan baju seragam abunya ke bawah, menutupi pergelangan tangannya. Di matanya yang jernih hanya ada kebingungan bercampur kecanggungan, menghadapi reaksi berlebihan dari bos tertinggi perusahaan. Ia sama sekali tidak mengerti mengapa seorang pria asing yang berdiri di puncak ketenaran menatapnya, dengan tatapan penuh rasa sakit yang menyayat hati. Namun, tepat pada momen saat ujung jari Pak Haryo hampir menyentuh bahu Ayu, sesosok bayangan merah menyala dengan gila menerjang maju, dengan kasar menepis tangan Pak Haryo. Ya Tuhan, paman kenapa? Rania menjerit histeris, suaranya melengking, penuh drama, sukses menarik perhatian seluruh personel keamanan.
Ia merentangkan, kedua tangannya menghalangi antara Pak Haryo dan Ayu, membalikkan badannya, memelototi si gadis kebersihan dengan wajah garang. Dasar anak sialan, kamu, seduh teh macam apa sampai buat komisaris terkejut dan kena serangan jantung? Keamanan mana? Seret jalang ini keluar sekarang juga, patahkan kakinya kalau dia berani melawan. Kehadiran Rania yang tiba-tiba dan penuh keributan ini menciptakan kekacauan yang sempurna. Para pengawal yang mendengar perintah itu segera bergegas dari berbagai sudut ruangan, membentuk dinding manusia yang mengepung Pak Haryo. Di saat yang sama, dua pria bertubuh besar dengan kasar mencengkeram kedua lengan. Ayu menyeretnya ke belakang. Tidak. Berhenti. Lepaskan dia. Pak Haryo mengaum, berusaha mendorong para naik pengawal, tetapi emosi yang terlalu kuat ditambah kesehatannya yang belum pulih, sepenuhnya membuat ia terhuyung memegangi dada kirinya, terengah-engah. Rania langsung memapahnya, menangis pura-pura. Paman, tenanglah. Dokter bilang, Paman tidak boleh emosi. Orang rendahan itu berani mengejutkan Paman, aku pasti akan menghukumnya dengan setimpal. Paman jangan buang-buang kata untuk sampah, seperti dia. Pak Haryo memelototi Rania, ingin menepis tangannya, tetapi rasa sakit yang menusuk di dadanya membuatnya tidak bisa berkata-kata. Pandangannya kabur, siluet gadis berparut silang yang diseret menghilang di balik pintu berukir emas, perlahan memudar lalu menghilang sepenuhnya. Sebelum ia jatuh pingsan ke dalam pelukan tim medis, di benak sang miliarder hanya ada satu pemikiran yang tersisa. Harus cari Radit. Pesta elit itu berakhir dalam kekacauan luar biasa. Pak Haryo dibawa kembali ke ruang perawatan khusus perusahaan untuk diobservasi. Di sudut tersembunyi lorong, logistik yang gelap, Ayu didorong kuat oleh dua pengawal hingga jatuh tersungkur. Di atas lantai keramik yang dingin, kedua lututnya yang tadinya sudah memar, karena mengepel tangga sore tadi, kini membentur keras ke lantai, mengirimkan rasa sakit yang menusuk tulang. Ia menggigit giginya kuat-kuat, tak mengeluarkan suara jeritan. Tepat saat para pengawal itu berniat mengayunkan sepatu bot mereka untuk menendangnya sesuai perintah Rania, sesosok bayangan tinggi besar keluar dari sudut gelap. Raditya Pradipta muncul bak dewa penjaga kegelapan. Matanya sedingin silet, suaranya tidak keras, namun membawa hawa dingin yang menusuk tulang. Hentikan, sedang main kotor apa kalian di wilayah kekuasaanku? Kedua pengawal itu tersentak kaget, buru-buru menarik kaki mereka dan menunduk, takut. Maaf Pak Radit, ini perintah dari calon wakil direktur utama, Ibu Rania. Dia bilang cleaning service ini bikin kaget komisaris, perlu diberi pelajaran. Raditya melangkah maju, sepatu kulit mahalnya mengetuk lantai dengan ritme lambat. Ia tak sudi menatap para pengawal itu, hanya menurunkan suaranya dengan nada es. Sejak kapan Dojo Hadikusumo Group pakai hukum rimba untuk menangani karyawan? Komisaris baru saja memerintahkanku untuk menyelidiki ulang seluruh kejadian di ruang teh. Kalau gadis ini kenapa-kenapa sebelum aku interogasi, kalian potong saja tangan kalian sendiri. Aura membunuh yang memancar dari Raditya membuat kedua pengawal itu tak berani bernapas lega, buru-buru mundur dan menghilang dari pandangan. Lorong itu kini hanya menyisakan mereka berdua. Raditya perlahan berjongkok, mengulurkan lengan, setelan jas mahalnya, berniat membantu Ayu berdiri. Namun gadis kecil itu telah menopang dirinya sendiri untuk berdiri, menepuk debu pada seragam abunya. Ia mendongak menatap pria itu, matanya yang jernih tanpa sedikit pun ketakutan, juga tak memiliki niat untuk bersandar pada orang lain. Terima kasih sudah turun tangan membantu, ucap Ayu, suaranya tenang. Tapi, saya tidak berbuat salah apapun untuk harus diinterogasi. Kalau perusahaan mau memecat saya, besok saya akan serahkan surat pengunduran diri sendiri. Raditya menatap punggung kurus namun angkuh yang berbalik pergi itu, sudut. Bibirnya sedikit melengkung. Ia tidak mengejarnya, hanya berdiri di sana di dalam kegelapan bergumam pada dirinya sendiri, kamu tidak bisa mengundurkan diri sekarang, Ayu. Sandiwara terbesarnya baru saja dibuka tirainya. Pada saat yang sama, di ruang kerja mewahnya yang dipenuhi cahaya lampu kuning, keemasan, Rania sedang gila-gilaan menghancurkan barang-barang. Vas-vas kristal mahal hancur berkeping-keping di lantai. Wajahnya yang didandani dengan halus, kini memutar karena kepanikan dan ketakutan ekstrem. Ia tidak buta. Momen saat Pak Haryo menjatuhkan cangkir tehnya, ia telah melihat tatapan pria itu terpaku pada pergelangan tangan si gadis cleaning service. Luka parut berbentuk tanda silang. 20 tahun lalu, saat kecelakaan itu terjadi, Rania masih anak-anak. Tetapi, desas-desus di keluarga Dojo Hadikusumo tentang ciri identifikasi putri yang hilang selalu terukir jelas dalam ingatannya. Sebuah luka parut berbentuk tanda silang di pergelangan tangan kiri. Tidak mungkin ada kebetulan yang menjijikkan seperti ini. Rania mundur, kedua tangannya memegangi kepala,
dadanya naik turun karena ketakutan. Jika tukang sapu miskin itu benar-benar anak kandung yang dicari-cari pria tua, itu bertahun-tahun, maka ia akan kehilangan segalanya. Tak ada jabatan wakil, direktur, tak ada hak waris, bahkan tindakannya yang terang-terangan merampas. Jasa penyelamatan nyawa di malam hujan itu juga akan terbongkar. Ia akan diusir dari keluarga Dojo Hadikusumo bagaikan anjing liar. Tidak, sama sekali tak boleh terjadi. Mata Rania memancarkan kilat merah penuh kekejaman. Ia mengangkat telepon internal, memencet sederet nomor, menelepon kepala keamanan, security chief, kepercayaannya, orang yang posisinya dinaikkan olehnya. Halo, siapkan aku satu rencana. Harus buat jalang bernama Ayu Ningsi itu lenyap dari grup ini. Bukan cuma dipecat, tapi harus dimasukkan ke penjara. Fitnah dia dengan tuduhan pencurian kekayaan intelektual atau spionase bisnis. Aku mau dia tidak akan pernah punya kesempatan buka mulut menjelaskan pada siapa pun lagi. Bunyi telepon ditutup terdengar kering. Di luar jendela kaca raksasa, kilat menyambar membelah langit. Malam memberi tanda bahwa badai besar akan datang, persis seperti jebakan mematikan yang diam-diam dipasang menunggu langkah kaki. Seorang gadis yang baik hati. 3 hari setelah pesta yang penuh gejolak itu, suasana di menara, Dojo Hadikusumo membawa aura keheningan yang menekan. Pak Haryo telah sadar, namun dipaksa oleh tim medis untuk istirahat total di kamar rawat keluarga. Semua komunikasinya dengan dunia luar telah dikendalikan ketat oleh Rania yang menggunakan alasan perawatan khusus. Raditya Pradipta pun seolah menguap dari perusahaan karena perjalanan bisnis rahasia yang tak ada seorang pun tahu jadwalnya. Absennya 2 pilar kekuasaan ini menciptakan kondisi yang sempurna bagi Rania untuk melancarkan serangan fatal. Tepat jam 8 malam hari Jumat, area lantai 30 tempat kantor penyimpanan dokumen proyek vital berada, telah mematikan semua lampu. Ini adalah area terbatas, hanya personel tingkat tinggi dengan kartu akses biometrik yang diizinkan keluar masuk. Menurut jadwal pembersihan rutin, area ini akan ditangani oleh tim mesin, robot otomatis. Namun sore ini, papan tugas tiba-tiba diubah. Ayu menerima instruksi langsung dari manajer yang memintanya naik ke lantai 30 untuk menyikat noda khusus di karpet ruang konferensi kecil. Ayu mendorong troli kebersihannya di sepanjang lorong yang remang-remang. Sifat kehati-hatiannya menyadari sebuah kejanggalan. Satu lantai yang luas ini sepi, bagai kuburan. Kamera CCTV di sudut belokan berkedip-kedip lampu merah, tetapi pintu akses elektronik ruang konferensi terbuka celah kecil, tidak tertutup, rapat. Ia mendorong pintu masuk, menyalakan lampu. Di atas meja kaca besar di tengah ruangan, sebuah map dokumen bersampul keras, berwarna merah tua langsung mencolok matanya. Tulisan yang dicetak pada sampul adalah dokumen tender rahasia, proyek Kota Mandiri Jakarta Selatan. Tergeletak, di sebelahnya adalah sebuah flash disk USB berwarna perak. Ayu tidak melangkah mendekat. Ia mundur selangkah, firasat tentang jebakan, murahan namun kejam melintas di benaknya. Ia memutar tubuh hendak pergi, namun, tepat pada saat itu, sirene alarm melengking memekakkan telinga merobek. Keheningan gedung. Lampu strobo merah berputar tanpa henti di langit-langit. Hanya dalam waktu kurang dari 1 menit, lift darurat terbuka. Sekelompok satpam berseragam menyerbu masuk, memblokade seluruh lorong. Mengikuti di belakang mereka, tak lain dan tak bukan, adalah Rania yang mengenakan setelan kekuasaan wanita, diikuti beberapa dewan direksi yang sedang lembur kerja. Wajah Rania memperlihatkan kemenangan yang tak berusaha disembunyikan. Tangkap dia. Rania menunjuk jarinya yang berkuku merah tajam ke arah Ayu. Alarm kebocoran data rahasia baru saja berbunyi. Pencurinya adalah cleaning service ini. Satpam-satpam itu menyerbu hendak membekuk Ayu, tetapi Ayu dengan dingin mengulurkan tangannya menepis orang terdepan. Suaranya terdengar setajam baja. Jangan sentuh saya. Saya punya kaki. Saya bisa berdiri diam sendiri. Rania melangkah masuk ke ruang konferensi, menatap dokumen di atas meja lalu, melirik ke troli kebersihan milik Ayu. Ia pura-pura panik berseru, astaga, dokumen tender proyek triliunan perusahaan baru saja disusupi. Kalian cepat, geledah troli sampah dia. Seorang satpam mendekat, membongkar laci penyimpanan di bawah troli. Dengan sangat cepat ia mengeluarkan sebuah USB perak kedua, sama persis dengan yang ada di meja. Ia mengangkatnya tinggi-tinggi di depan semua orang. Bu Rania, para direktur, ditemukan perangkat penyalin data disembunyikan di troli wanita ini. Gumam kemarahan dari para direktur terdengar. Ya Tuhan, seorang petugas kebersihan tapi jadi mata-mata ekonomi? Lapor polisi sekarang, jebloskan ke penjara. Kalau data ini bocor, perusahaan rugi triliunan. Rania melangkah mendekati Ayu, menyunggingkan senyum jijik, berpura-pura iba. Ayu, Dojo Hadikusumo Group telah menolongmu,
memberimu pekerjaan untuk mencari, makan, tapi kau malah bersekongkol dengan kompetitor untuk mencuri dokumen, rahasia. Bukti sudah jelas di sini, kau masih mau menyangkal? Jangan pikir kau bisa sok suci dan lolos dari hukum. Menghadapi situasi dituduh dan difitnah secara terang-terangan, seorang gadis biasa mungkin akan menangis, panik berlutut memohon ampun. Namun Ayu berdiri, tegak di tengah kepungan. Di bibirnya tersungging senyum sinis yang penuh ejekan. Ia mendongak menatap langsung ke mata Rania, tatapannya tenang namun setajam pedang, perlahan-lahan mengupas setiap lapisan kepalsuan dari jebakan konyol ini. Bu Rania, kalau Anda ingin merekayasa adegan untuk menjebak orang, setidaknya Anda harus mengambil kursus singkat tentang logika dan keamanan IT. Suara Ayu bergema, nadanya tidak tinggi namun setiap katanya jelas membuat seluruh ruangan mendadak hening. Pertama, Ayu menunjuk ke pintu kaca berlapis baja. Sistem pintu lantai 30. Menggunakan sensor biometrik sidik jari dan retina mata. Kartu akses sementara. Milik cleaning service seperti saya, hanya punya hak akses di lantai komersial dan area toilet. Pertanyaannya, siapa yang telah membukakan pintu ruang konferensi ini untuk saya masuk? Server pusat pasti menyimpan log riwayat siapa orang terakhir yang memakai otorisasi tingkat tinggi untuk membuka pintu ini. Wajah Rania sedikit berubah, namun ia tetap bersikeras mendebat. Bisa saja kau diam-diam mencuri kartu manajer untuk menyelinap masuk. Lucu sekali. Ayu mundur selangkah lagi ke dekat trolinya. Kedua, Anda sekalian bilang USB ini berisi data yang baru disalin? Bagus sekali. Saya minta Departemen IT segera mengekstrak timestamp waktu pembuatan file di dalam USB ini. Bersamaan dengan itu, tolong periksa suhu air di dalam ember pel saya. Cairan pembersih khusus ini baru saya ambil dari gudang di basement B2 tepat 8 menit yang lalu. Suhu saat ini masih bertahan di angka 40 degrees Celcius. Dari basement ke lantai 30 butuh waktu 3 menit pakai lift barang. Lalu dari mana saya punya waktu 5 menit untuk membuka komputer, meretas sistem keamanan ganda perusahaan, dan menyalin data sebesar puluhan gigabyte? Para direktur di belakang mulai berbisik-bisik. Argumen gadis petugas kebersihan, ini terlalu tajam, tak ada celah sedikit pun. Ayu maju selangkah lagi, menekan Rania, matanya membawa rasa kasihan untuk orang bodoh. Dan ketiga, apa motif saya? Petugas kebersihan yang miskin tak punya apa-apa, tak punya koneksi apapun di kalangan elit, mencuri dokumen tender Anda lalu, mau dijual ke siapa? Dijual ke tukang loak di depan gerbang? Kalau ada yang mau mencuri barang ini, orang itu haruslah orang dalam yang punya pengaruh dan sudah punya rekanan untuk membocorkan informasi. Tutup mulutmu, jangan banyak alasan, buktinya ada di dalam trolimu, kau tak akan bisa lolos. Rania menjerit, rasanya ingin merobek-robek tubuh Ayu karena ketenangan gadis itu yang mematikan. Satpam, borgol dia, lapor polisi, sekarang. Tidak ada yang boleh menyentuhnya. Sebuah suara bariton yang berat dan berwibawa, membawa tekanan luar biasa, bergema dari arah pintu. Kerumunan minggir ke sisi kiri dan kanan. Raditya, Pradipta dalam setelan jas hitam andalannya, melangkah masuk ke ruang konferensi. Di tangannya terdapat sebuah tablet iPad. Matanya menyapu Rania, membuat wanita itu merinding ketakutan, lalu berhenti pada Ayu. Ia mengangguk kecil. Padanya, kekaguman tulus melintas di dasar matanya. Ia tidak menyangka gadis ini punya pemikiran analitis yang tajam dan aura mendominasi sehebat itu. Gadis ini tidak butuh diselamatkan, ia sendiri yang telah menampar keras wajah musuhnya. Raditya mengangkat tabletnya di depan para direktur. Mbak Ayu benar sekali, saya baru saja menarik data dari server pusat, file dokumen tender ini disalin pada jam 6.30 sore ini, yang artinya hampir 2 jam yang lalu. Dan alamat IP, address yang mengakses untuk menyalin berasal dari komputer pribadi di dalam ruang kerja calon wakil direktur utama, Ibu Rania. Seluruh ruangan meledak dalam seruan terkejut. Semua mata tertuju pada Rania. Wajah wanita itu sepucat kertas. Kakinya terhuyung mundur, mulutnya gagap. Tidak, bukan saya, ada yang memfitnah saya. Raditya Pradipta, kau memfitnahku. Raditya tersenyum dingin. Memfitnah atau tidak, polisi divisi kejahatan ekonomi yang akan menjelaskannya. Pintu ruang konferensi ini juga dibuka menggunakan sidik jari Anda pada pukul 7.45. Semua bukti sudah seterang siang hari. Raditya berbalik menatap tim keamanan. Segel seluruh area ini. Silakan bawa Ibu Rania ke ruang keamanan menunggu aparat penegak hukum datang untuk diproses. Kudeta spektakuler itu terjadi dalam waktu kurang dari 15 menit. Sang pemasang jebakan akhirnya masuk ke dalam perangkapnya sendiri. Ayu berdiri diam, menyaksikan keruntuhan Rania. Ia tak merasa puas di atas penderitaan orang,
Juga, tak melontarkan kata-kata kejam, ia hanya menunduk, memegang gagang pendorong, troli kebersihannya, bersiap untuk pergi. Semua hal di dunia kelas atas ini, terlalu kotor, lebih kotor dari kubangan lumpur manapun yang pernah ia lewati. Tunggu, Ayu. Praditya melangkah menahannya, suaranya tiba-tiba menjadi lembut. Kamu sudah aman, untuk sementara jangan membersihkan lagi, pulanglah, istirahat. Ayu menatapnya, mengangguk sedikit sebagai pengganti ucapan terima kasih. Namun, tepat saat ia baru saja memutar tubuhnya, ponsel tua di saku celemeknya, berdering nyaring dan bertubi-tubi. Ia bergegas mengangkatnya. Dari ujung telepon, suara panik seorang perawat rumah sakit kecamatan terdengar, mencabik-cabik cangkang ketangguhan yang baru saja ia bangun. Mbak Ayu, cepat ke rumah sakit. Ibu Marni baru saja terkena serangan gagal, jantung akut komplikasi cuci darah. Dokter sedang melakukan RJP tapi kondisinya sangat kritis. Kalau tidak ada uang untuk operasi rujukan malam ini juga, sepertinya beliau tidak akan tertolong. Ponsel terlepas dari tangan Ayu yang gemetar, jatuh membentur lantai marmer, hingga layarnya hancur berkeping-keping, persis seperti dunianya yang baru saja runtuh sepenuhnya dalam kegelapan gulita. Rumah Sakit Umum Pusat Jakarta di tengah malam dipenuhi oleh bau obat antiseptik yang pekat dan dingin mengerikan. Suara roda berangkar gawat darurat yang bergesekan dengan ubin terdengar kering. Dengan tergesa-gesa Ayu berlari, mengikuti berangkar itu, matanya merah menyala dan kosong. Di atas berangkar, satu-satunya anggota keluarga yang ia miliki di dunia ini terbaring lemah, wajahnya kelabu, napasnya tersengal di balik masker oksigen tebal. Keluarga tunggu di luar. Pasien harus segera dioperasi jantung darurat. Pintu ruang operasi tertutup rapat di depan wajah Ayu, memutus pandangannya. Lampu merah di atas pintu menyala ibarat vonis kejam dari takdir. Seorang perawat wanita memegang tumpukan berkas keluar, menatap gadis muda, berseragam cleaning service kotor itu dengan iba. Anda cucu pasien, kan? Kondisi ibu sangat buruk, otot jantungnya sudah menunjukkan tanda nekrosis. Akibat komplikasi gagal ginjal kronis, biaya untuk operasi pasang ring, stent, dan perawatan intensif mencapai hampir 200 juta rupiah. Rumah sakit meminta uang muka dibayarkan minimal 100 juta malam ini juga untuk bisa dilanjutkan. Silakan siapkan uangnya, 200 juta rupiah. Angka itu bergema di telinga Ayu, tak ubahnya petir yang menyambar kepalanya. Dari mana ia punya uang ratusan juta di sakunya sekarang untuk membeli sebungkus nasi padang yang layak pun ia tak punya. Sepanjang hidupnya ia menahan lapar dan pakaian, bahkan terpaksa menjual rambutnya hanya untuk ditukar dengan beberapa lembar uang receh. Harga diri dan kebanggaan yang baru saja membantunya mengalahkan fitnah di arena bisnis beberapa jam lalu, detik ini juga runtuh sepenuhnya di hadapan batas hidup dan mati orang yang dicintainya, hanya karena satu kata, miskin. Kaki kurus Ayu tak mampu berdiri lagi, ia perlahan merosot turun di sepanjang dinding putih yang dingin, berlutut di atas lantai lorong. Ia menutupi wajahnya dengan kedua tangannya yang penuh luka lecet, menangis terseduh-seduh. Tangisannya tak bersuara, hanya isak tertahan yang penuh ketidakadilan yang hancur dari lubuk hatinya yang terdalam. Kenapa Tuhan begitu kejam padanya? Kenapa orang sebaik neneknya harus menanggung siksaan penyakit lalu kini harus menghitung sisa napasnya dalam keputusasaan? Hanya karena miskin? Dari sudut gelap di ujung lorong, sesosok bayangan tinggi besar sejak tadi, berdiri diam dalam kegelapan. Praditya Pradipta telah mengendarai mobilnya, mengikuti taksi Ayu dari kantor pusat grup hingga kemari. Ia berdiri di sana, melihat gadis yang seharusnya kuat, tangguh, dan berani menunjuk langsung wajah orang berkuasa, kini meringkuk seperti tanda tanya yang menyedihkan di lantai rumah sakit. Menangis sampai air matanya kering karena tak berdaya. Hati Raditya yang sebeku es tiba-tiba berdenyut menyakitkan secara aneh. Ia pernah melihat banyak air mata, tetapi keputusasaan gadis ini membuatnya merasa sesak napas. Ia tidak ragu lagi, melangkah keluar dari kegelapan, berjalan lurus, menuju loket administrasi gawat darurat. Raditya menarik selembar kartu hitam elit, Black Card, tanpa limit dari saku. Yasnya, meletakkannya di atas meja bersama kartu nama berlapis emasnya. Seluruh tagihan pasien yang sedang dioperasi di ruang nomor 3, gesek pakai kartu ini, panggil direktur rumah sakit kalian sekarang, kerahkan tim dokter bedah kardiovaskular terbaik di Jakarta ke sini. Kalau sampai pasien kenapa-kenapa, saya ratakan rumah sakit ini. Tekanan dan otoritas Raditya membuat petugas kasir gemetar, buru-buru menggesek kartu dan menelepon untuk mengordinasi tenaga medis malam itu juga. Menyelesaikan masalah hidup dan mati, Raditya melangkah pelan kembali ke arah ruang operasi. Ayu, karena terlalu lelah, hancur mentalnya, dan kehabisan tenaga, setelah bekerja non-stop berhari-hari, telah jatuh tertidur di atas kursi tunggu, stainless steel yang dingin.
Wajahnya pucat pasi, jejak air mata masih menggenang di pipi tirusnya, alisnya berkerut erat bahkan di dalam mimpinya. Raditya melepas jas mahalnya, dengan lembut menyelimutkannya ke atas bahu gadis, itu yang gemetar. Ia duduk di sebelahnya, matanya yang dalam tak bisa menyembunyikan kelembutan dan rasa sakit. Tangan besarnya terulur, berniat merapikan rambut pendek yang berantakan di dahi Ayu, namun tertahan di udara. Ia teringat akan tugas tertinggi yang diberikan oleh Pak Haryo, harus membuktikan identitas asli gadis ini melalui sains, agar tak ada lagi bajingan seperti Rania, yang bisa mengelak atau menyakitinya lagi. Raditya dengan hati-hati menyentuh rambut Ayu. Ia mencabut 3 helai rambut, yang masih memiliki folikel akar rambut, dari tengkuknya dengan sangat lembut, gerakannya sangat pelan, hingga tidak membangunkan gadis yang sedang pingsan. Kelelahan itu. Ia memasukkan rambut itu ke dalam kantong ziplock khusus untuk pengumpulan sampel DNA, lalu menyimpannya di saku dada bagian dalam, tempat yang paling dekat dengan jantungnya. Tidurlah, gadis bodoh, bisik Raditya, suara baritonnya membaur dengan dengung, mesin AC. Besok saat kamu bangun, di dunia ini tidak akan ada lagi orang yang berani menindasmu. Keesokan paginya, saat sinar mentari pucat menyinari jendela lorong, Ayu terbangun. Ia buru-buru berdiri, jas pria mahal dengan aroma kayu pinus, cedar, yang maskulin dan hangat merosot dari bahunya jatuh ke kursi, namun ia tak sempat memedulikannya. Ia berlari menuju ruang ICU, tempat dokter bedah utama, baru saja keluar dengan senyum lega. Selamat Mbak, operasinya sukses besar. Kami telah menggunakan peralatan medis paling mutakhir. Nenek sudah melewati masa kritis dan sedang diawasi khusus. Ayu menangis bahagia. Ia mengatupkan kedua tangannya bersyukur. Terima kasih, dokter. Terima kasih. Tapi soal biaya, saya akan pergi cari pinjaman sekarang. Tolong beri saya waktu 1 hari. Biaya? Anda tidak perlu khawatir. Dokter itu memandangnya heran. Tadi malam, sudah ada seorang tuan yang melunasi seluruh biayanya, bukan cuma operasinya, tapi juga paket VIP intensive care untuk 6 bulan ke depan. Anda tidak kenal keluarga Anda sendiri? Ayu tertegun. Melunasi seluruh biaya? Uang sebanyak itu, siapa yang bisa membantunya? Ia menoleh ke belakang, melihat jas hitam yang terlipat rapi di kursi tunggu. Ingatan samar tentang punggung yang kokoh dan aroma kayu pinus, yang familiar terlintas saat ia tertidur lelap semalam. Apakah itu dia, Raditya Pradipta? Sementara Ayu tenggelam dalam benang kusut rasa terima kasih dan kebingungan. Di sebuah fasilitas medis rahasia yang dijaga ketat milik Jojo Hadikusumo Group, perlombaan melawan waktu sedang berlangsung. Raditya berdiri bersendekap di balik kaca transparan, melihat para ahli genetika terkemuka dengan hati-hati mengoperasikan tabung reaksi berisi sampel rambut Ayu dan sampel darah komisaris Haryo Jojo Hadikusumo. Mesin centrifuge berputar dengan kecepatan tinggi, rantai DNA mulai diekstraksi dan dicocokkan di layar komputer besar. Pak Haryo duduk di kursi roda di belakang Raditya. Kedua tangannya yang tua mencengkeram erat sandaran tangan kursi hingga urat-urat hijaunya menonjol. Matanya tak lepas dari grafik yang berkedip di layar. 20 tahun pencarian dalam keputusasaan. 20 tahun hidup dalam penyesalan karena membiarkan putri satu-satunya terlepas. Terlalu banyak harapan lalu berujung kecewa membuat jantungnya kini bak lampu minyak yang tertiup angin. Jika kali ini adalah kesalahan lagi, mungkin ia tak akan bisa bangkit lagi. Tit, tit, bunyi alarm yang menandakan proses analisis sequencing DNA telah selesai berbunyi. Ruang laboratorium begitu hening hingga suara detak jantung orang-orang di dalamnya terdengar. Direktur lab memegang kertas hasil tes yang baru saja dicetak, tangannya yang bersarung tangan karet putih sedikit gemetar. Ia membetulkan kacamatanya, berjalan cepat keluar dari ruang steril, menuju Komisaris Haryo. Raditya pun menahan napas menunggu. Bapak Komisaris, Direktur lab bersuara tersendat, menyodorkan laporan yang telah dicap stempel merah ke hadapan Pak Haryo. Hasil analisis dari 24 lokus gen menunjukkan tingkat kecocokan hubungan darah ayah anak adalah, Direktur, itu menelan ludah, matanya menatap tajam angka terakhir yang tertera di kertas putih. Sebuah angka yang jika disebutkan akan menghancurkan seluruh tatanan keluarga Jojo Hadikusumo dan mendorong orang-orang munafik jatuh ke jurang hukuman. Tingkat kecocokannya adalah 99,99%. Pak Komisaris, Nona Ayu Ningsih, benar-benar putri kandung Anda yang hilang 20 tahun lalu. Suara direktur lab itu bagaikan dentang lonceng yang bergema panjang, memecahkan lapisan es yang menempel erat di hati gersang Pak Haryo selama 2 dekade. Sang miliarder penguasa, pria yang pernah berdiri kokoh menghadapi berbagai gempa, bumi pasar saham, kini bahunya merosot, seluruh tubuhnya gemetar hebat. Ia mengulurkan tangannya yang keriput dan dipenuhi urat hijau,
menerima kertas hasil tes tersebut. Air mata cairan yang ia pikir telah kering sejak hari istrinya meninggal dalam kecelakaan masa lalu kini tumpah ruah membasahi pipinya. Yang tua, putriku, Ayu anakku yang malang. Pak Haryo mendekap kertas itu ke dadanya, tangisannya meledak dan pecah, membawa serta semua rasa ketidakadilan, rasa sakit, dan penyesalan. Anak yang ia cari dengan seluruh hidupnya ternyata muncul dengan identitas sebagai petugas cleaning service yang kurus, dihina dan diinjak-injak oleh orang-orang yang hidup dari uangnya sendiri, tepat di dalam gedungnya sendiri. Rasa pilu yang membumbung itu berubah menjadi kobaran api kemarahan. Raditya, berdiri di sebelahnya, matanya yang biasanya sedingin es, kini memancarkan riak emosi. Ia sedikit menunduk, suaranya pelan namun membawa ketajaman sebilah pedang yang baru ditarik dari sarungnya. Pak Komisaris, mohon jangan terlalu larut dalam kesedihan. Saat ini Rania masih berpuas diri dengan peran sebagai penyelamat. Dia pasti akan mencari cara untuk mencabut rumput sampai ke akarnya setelah melihat Ayu terus muncul. Kita harus membawa Nona kembali ke tempat yang aman sebelum bertindak. Pak Haryo mengusap air matanya, tatapannya tiba-tiba menjadi sangat dingin dan berwibawa hingga mengerikan. Benar. Aku tidak bisa membiarkan putriku menanggung hinaan apapun lagi. Radit, pergilah jemput dia. Dan untuk Rania, aku akan memberinya keistimewaan untuk naik ke puncak ilusi tertinggi. Lalu aku sendiri yang akan menginjaknya turun ke dasar neraka, sementara perintah untuk melindungi Ayu diturunkan. Di sisi lain, bayangan hitam, kejahatan diam-diam mengelilingi gadis kecil itu. Di vilanya yang mewah, Rania, dengan gila-gilaan melempar gelas kaca ke dinding, pecahannya berhamburan. Kepanikan sejak hari di ruang teh VIP belum juga melepaskannya. Tatapan Pak Haryo yang tertuju pada luka parut si gadis petugas kebersihan terus menghantuinya dalam setiap tidur. Tidak boleh biarkan jalang itu hidup tenang. Kalau Pak Tua itu menyuruh orang menyelidiki, semuanya akan terbongkar. Rania mendesis dari sela giginya, kuku-kukunya mencengkeram erat sofa kulit mahal. Ia mengangkat telepon, memanggil seorang preman kelas kakap yang selalu melakukan pekerjaan kotor dalam bayangan untuknya. Malam ini cari jalang cleaning service bernama Ayu. Dia baru saja keluar dari RS Umum Pusat Jakarta. Geledah badannya, ambil semua barang yang mirip perhiasan, peninggalan, ponsel, dokumen. Pukuli dia setengah mati biar dia ketakutan dan angkat kaki dari kota ini. Kalau perlu, buat dia lenyap. Perintah kejam dikeluarkan bersama dengan transfer uang dalam jumlah yang fantastis. Jaring kegelapan mulai ditebar. Saat ini, Ayu baru saja berpamitan pada dokter jaga untuk mampir ke kontrakan. Kumuhnya di gang sempit pinggir sungai Ciliwung mengambil beberapa pasang baju dan keperluan untuk neneknya. Langit Jakarta tiba-tiba menjatuhkan hujan deras. Air hujan menghantam atap seng dengan suara gemuruh. Air kotor mengalir deras, melewati gang sempit yang gelap itu. Ayu mengenakan jas hujan plastik tipis, berjalan tergesa-gesa. Di kepalanya masih terbayang jas mahal dan punggung lebar milik Raditya Pradipta. Kenapa seorang pria yang berdiri di atas puluhan ribu orang seperti dia berulang kali turun tangan menyelamatkan seorang cleaning service rendahan? Sepertinya, kehangatan aneh itu membuat hatinya yang penuh luka sedikit bergetar. Namun rasionalitasnya terus mengingatkan agar ia tidak boleh bermimpi terlalu tinggi. Ketika Ayu baru saja melangkah ke bagian gang yang paling dalam dan tanpa lampu jalan, hawa pembunuh yang dingin tiba-tiba menyergap. 3 orang pria bertubuh besar dengan jas hujan hitam menutupi kepala, membawa tongkat besi berkilat, melangkah keluar memblokir jalan. Di belakangnya, 2 pria lain juga mendekat, mengunci jalan keluarnya. Insting bertahan hidup seseorang yang pernah melewati banyak badai mengingatkan Ayu akan bahaya maut ini. Ia mundur, matanya yang jernih menyipit penuh kewaspadaan. Kalian siapa? Mau apa? Kita cuma mau pinjam sedikit barang dari adik manis dan kasih pelajaran biar sadar diri dan enyah dari Jakarta ini. Pria di depan tertawa sinis, meludah ke genangan air berlumpur, lalu mengayunkan tongkat besinya menerjang maju. Ayu memiringkan tubuhnya menghindari pukulan mematikan itu, payung di tangannya diayunkan keras menghantam wajah si preman. Meski memiliki daya tahan seorang pekerja kasar, tenaga kecil seorang gadis tak bisa melawan 5 pria berotot yang kejam. 1 orang dari belakang menjambak rambut pendeknya, menariknya ke belakang. Rasa sakit yang tajam menusuk kepalanya, ia jatuh berlutut ke tanah, aspal yang penuh lumpur air hujan. Geledah badannya. Cari liontin atau dokumen apapun? Bentak salah satu preman, dengan kasar mengulurkan tangannya berniat merobek jaket Ayu. Lepaskan aku, brengsek. Ayu menggigit giginya, meronta keras, keputusasaan, mencekik tenggorokannya. Apakah Tuhan memang ingin mendorongnya ke jalan buntu? Neneknya baru saja lolos dari pintu maut,
kalau ia mati di sini, bagaimana? Neneknya bisa hidup? Tepat saat tangan kotor preman itu hampir menyentuh tubuhnya, cahaya yang menyilaukan dari lampu headlight mobil sport menyinari langsung ke dalam gang sempit itu. Suara mesin mengaum membelah langit. Mobil sport hitam pekat itu menerjang langsung ke arah para preman dengan kecepatan mengerikan, memaksa mereka melompat menghindar dengan panik kedua sisi dinding. Pintu mobil terbuka, Raditya Pradipta melangkah turun, seluruh tubuhnya menyatu. Dengan hujan malam, aura membunuhnya membara bagaikan dewa kematian yang turun ke bumi. Matanya memerah, urat-urat menonjol di tangannya yang mengepal kuat. Melihat Ayu tersungkur di atas lumpur, dengan sudut bibir berdarah, kemarahan di dada Raditya meledak hingga tak terkendali. Sentuh dia sedikit saja, malam ini kalian jangan harap bisa keluar dari sini, hidup-hidup. Suaranya yang serak dan dalam menyatu dengan gemuruh guntur. Tanpa memberi waktu para preman untuk bereaksi, Raditya menerjang maju. Teknik bela diri tempur militer yang ia kuasai dilontarkan dengan tegas, kejam, dan akurat. Hanya terdengar suara retakan tulang patah dan jeritan kesakitan yang memilukan. Di tengah hujan, belum sampai 3 menit, 5 preman kelas kakap itu sudah terkapar di tanah, memegangi perut dan bergulingan mengerang kesakitan. Raditya tak sudi melirik mereka sedetik pun lagi. Ia melangkah mendekati Ayu, berlutut dengan satu kaki, di atas genangan lumpur, tak peduli setelan jas mahalnya menjadi kotor. Ia dengan lembut membantu Ayu duduk, kedua tangannya yang besar dengan hati-hati, mengusap noda lumpur dan darah dari sudut bibirnya. Maaf, aku datang terlambat, kamu tidak apa-apa. Suaranya tiba-tiba menjadi sangat lembut, penuh kepedihan hingga membuat Ayu terpana. Ayu mendongak menatap wajah bersudut yang dipenuhi air hujan itu, ia menggelengkan kepalanya, memaksakan senyum agar pria itu tenang. Saya tidak apa-apa, saya berutang budi lagi pada Bapak. Kenapa Bapak ada di sini? Raditya tak langsung menjawab, ia melepas jasnya, membungkus tubuh Ayu yang gemetar kedinginan, lalu merengkuh pinggangnya, menggendongnya di tengah hujan deras. Kehangatan dari dada Raditya tersalur, begitu kokoh dan aman hingga membuat semua dinding pertahanan di hati Ayu meleleh. Aku di sini karena mulai sekarang dan seterusnya, tak akan ada seorang pun di dunia ini yang diizinkan melukaimu lagi. Raditya berjalan menuju mobil, suaranya hangat namun membawa sebuah kebenaran yang akan segera mengguncang dunia. Kita tidak akan kembali ke rumah sakit. Malam ini aku akan membawamu menemui seseorang. Orang yang telah menunggumu selama 20 tahun. Guntur kembali menggelegar di langit. Kilat menyambar bertubi-tubi, menandakan malam panjang yang akan menguliti semua kejahatan menjijikkan yang tersimpan. Rapat di balik cangkang kemewahan, mobil sport hitam itu melesat menembus malam, merobek tirai hujan yang putih, meninggalkan gang kumuh di belakang. Raditya mengemudi dengan kecepatan tinggi, namun sangat mulus, matanya sesekali melirik ke arah kursi penumpang. Ayu duduk, meringkuk di dalam jaket pria yang kebesaran itu, kehangatan dari pemanas mobil, perlahan mengeringkan rambutnya yang basah. Namun kebingungan dan rasa penasaran, di benaknya lebih kuat dari sebelumnya. Pak Raditya, Anda mau bawa saya kemana? Dan orang yang Anda bilang menungguku, selama 20 tahun. Siapa dia? Ayu bertanya pelan, memecah keheningan. Iya dulu, anak yatim piatu, tanpa ayah ibu, satu-satunya kerabat adalah nenek yang berbaring di rumah sakit. Siapa lagi di dunia ini yang mau menunggu seorang cleaning service miskin sepertinya? Raditya sedikit mengurangi kecepatan saat mobil itu berbelok ke kawasan yang benar-benar terisolasi dari hiruk-pikuk kota. Itu adalah kompleks villa mewah, yang tersembunyi di antara rimbunnya hutan pinus di kawasan Puncak, Bogor, tempat yang dijaga oleh sistem keamanan paling ketat milik Dojo Hadikusumo Group. Sebentar lagi, kamu akan menemukan sendiri jawabannya, jawab Raditya, suaranya tenang membawa efek menenangkan. Satu-satunya hal yang perlu kamu lakukan sekarang adalah menyiapkan mental. Mulai malam ini, hidupmu akan memasuki babak yang benar-benar baru, dan mereka yang pernah menginjakmu ke lumpur harus berlutut di kakimu untuk membayar harganya. Mobil berhenti di depan lobi besar villa. Raditya turun, membuka pintu, dan dengan hati-hati membantu Ayu melangkah keluar. Kepala pelayan dan tim medis pribadi telah berdiri menunggu sejak tadi. Mereka menunduk hormat, bukan memberi hormat pada Raditya, melainkan pada Ayu sebuah penghormatan mutlak bagi sang majikan. Silakan masuk, Nona. Kepala pelayan tua itu bersuara tersendat, matanya memerah saat melihat wajah cantik gadis itu. Ayu sangat kebingungan, namun di bawah bimbingan Raditya, ia tetap melangkah masuk. Setelah tim medis mensterilkan dan membalut luka gores di tangannya, Ayu diganti dengan gaun sutra yang lembut dan bersih. Ia duduk di ruang tamu yang luas, memandangi lukisan-lukisan keluarga yang tergantung di dinding. Salah satu
lukisan memperlihatkan seorang wanita yang luar biasa cantik, matanya jernih, senyumnya lembut. Ayu tanpa sadar menyentuh pipinya, ia menyadari kemiripan yang sangat menakjubkan antara dirinya dan wanita dalam lukisan itu. Tepat pada saat itu suara langkah kaki perlahan terdengar dari arah tangga. Pak Haryo Jojo Hadikusumo, sang miliarder penguasa, pria yang selalu memakai topeng, dingin dan kejam di dunia bisnis, kini melangkah turun dengan susah payah dan gemetar. Ia tidak mengenakan setelan jas, hanya pakaian tidur sederhana, wajahnya yang menua basah oleh air mata. Setiap langkahnya seolah memikul beban, kepedihan selama 2 dekade. Ayu melompat berdiri. Ia mengenali pria ini adalah pria yang ambruk di malam hujan. Orang yang ia kompresi dadanya sekuat tenaga untuk merebut kembali nyawanya. Tapi kenapa pria ini menatapnya dengan tatapan yang begitu pilu dan merindukan? Pak Paman, selamat malam. Syukurlah Paman sudah sehat kembali, Ayu berkata, terbata-bata. Pak Haryo tidak menjawab. Ia melangkah mendekatinya, kedua kakinya seolah tak sanggup lagi berdiri. Sang miliarder itu tiba-tiba berlutut jatuh terduduk, memeluk Ayu, dan menangis terseduh-seduh seperti anak kecil. Tangisan yang menyayat hati itu bergema di seluruh ruangan luas itu, membuat Raditya dan kepala pelayan di belakang memalingkan wajah, diam-diam mengusap air mata. Ayu, Ayuku putriku. Pak Haryo terisak, tangannya yang gemetar menyentuh rambut pendek gadis itu, lalu beralih menggenggam pergelangan tangan kirinya, di mana luka parut tanda silang bersemayam dengan tenang. Luka ini adalah kesalahanku yang membuatmu terluka. Papa adalah orang jahat. Papa kehilanganmu selama 20 tahun. Kau menyelamatkan nyawa Papa di malam hujan itu, tapi harus menderita dihina di dalam gedung milik Papa sendiri. Kenapa takdir begitu kejam pada putriku? Ayu berdiri membeku, otaknya yang cerdas seakan berhenti berfungsi. Papa, maksud Paman. Saya ini. Putri Paman? Ia menatap pria tua yang menunduk, menangis di depannya, lalu mendongak menatap Raditya untuk meminta pertolongan. Raditya melangkah maju, dengan lembut meletakkan sebuah map yang dicap stempel merah dari Institut Genetika di atas meja. Ayu, ini hasil tes DNA dari sampel rambutmu dan darah Bapak Komisaris. Kamu bukan anak yatim piatu. Kamu adalah Ayu Ningsih Jojo Hadikusumo, pewaris sah satu-satunya Jojo Hadikusumo Group. Malam hujan itu, saat kamu memberinya pertolongan pertama, liontin giok separuh bulan, milikmu putus dan jatuh ke tangannya. Itu adalah barang peninggalan yang Bapak Komisaris pakaikan sendiri ke lehermu saat ulang tahunmu yang ketiga. Ayu mundur setengah langkah, bibirnya bergetar. Ia teringat liontin gioknya yang hilang, teringat mendiang ayah angkat miskinnya yang pernah bercerita bahwa saat menemukannya di tepi sungai, di lehernya hanya ada satu-satunya giok itu. Air mata tanpa sadar tumpah dari pelupuk matanya. 20 tahun hidup dalam kemiskinan dan rasa minder, menahan pandangan hina dunia, dan hari ini, di usianya yang ke-25, ia baru tahu bahwa ia memiliki seorang ayah yang mati-matian mencarinya. Ia perlahan berlutut, kedua tangannya yang kecil terulur memeluk punggung kurus. Pak Haryo yang sedang bergetar hebat. Papa. Apakah Papa benar-benar papaku? Momen saat kata Papa diucapkan, Pak Haryo seolah hidup kembali dari kematian. Ia memeluk erat putri kecilnya sambil menangis. Ini Papa, mulai saat ini dan seterusnya. Papa tidak akan membiarkan siapapun, kekuatan apapun, berani menyentuh sehelai rambutmu. Mereka yang telah menginjak-injakmu, Papa akan memaksa mereka membayar dengan darah dan air mata. Malam itu, di Villa Perbukitan Pinus, pertemuan yang dipenuhi air mata dan penyembuhan terjadi. Ayu mendengar kisah tentang kecelakaan tahun itu, tentang konspirasi orang-orang dalam bayangan yang mendorong ibu dan dirinya ke ambang maut. Sebaliknya, ia juga menceritakan pada ayahnya tentang pengorbanan nenek angkatnya yang telah merawatnya, yang kini berbaring di rumah sakit. Setelah emosi mereda, Pak Haryo duduk di kursi, raut wajahnya kembali mendapatkan kewibawaan yang tajam dari seorang raja. Raditya berdiri di samping, melaporkan seluruh pergerakan Rania, dari mengambil alih jasa penyelamatan, memfitnah Ayu di ruang konferensi, hingga menyewa preman untuk membunuhnya di gang malam ini. Pak Haryo mendengarnya, gelas kaca di tangannya diremukkan, darah menetes tapi ia tak peduli. Besok pagi adalah rapat Dewan Direksi luar biasa. Rania pasti sangat yakin akan kudeklarasikan sebagai wakil direktur dan pewaris sah. Pak Haryo menyeringai, dingin yang mengerikan. Bagus sekali. Aku akan memberinya keistimewaan untuk berdiri di puncak ilusi tertinggi, agar saat dia jatuh, tulangnya akan hancur. Lebur. Ia menoleh pada Ayu, matanya penuh kasih sayang sekaligus ekspektasi besar. Ayu, besok Papa ingin kamu tampil di depan semua orang yang pernah memandang rendah dirimu.
Apakah kamu siap menuntut kembali apa yang menjadi hakmu? Ayu menghapus air mata terakhirnya. Suasana lemah telah sirna, digantikan oleh pembawaan yang tenang, tajam, dan penuh kebanggaan dari seseorang yang mengalirkan darah Jojo Hadikusumo. Ia menatap ayahnya, lalu menatap Raditya, mengangguk dengan tegas. Saya siap, kebaikan mungkin bisa dimanfaatkan, tapi kepalsuan pasti harus dibongkar di bawah sinar matahari. Fajar perlahan menyingsing di ufuk timur. Hari yang baru dimulai, hari kiamat, bagi mereka yang memiliki ambisi jahat untuk merebut harta sedang dihitung. Mundur dari jam ke jam, tepat jam 10 pagi, lobi lantai 50 Menara Jojo Hadikusumo tempat diadakannya. Rapat Dewan Direksi tingkat tertinggi, dipenuhi oleh aura yang sangat formal, dan penuh intrik. Di depan meja oval kayu mahoni raksasa sudah terisi penuh. Di kursi wakil komisaris, Rania duduk menyilangkan kaki. Ia mengenakan gaun putih, rancangan eksklusif yang memukau, wajahnya yang didandani dengan teliti tak bisa menyembunyikan rasa bangga. Ia melirik ke kursi kosong di posisi tertinggi, berpikir bahwa jika orang tua itu meninggal, kursi tersebut akan menjadi miliknya. Ia sangat yakin bahwa gadis cleaning service bernama Ayu telah lenyap dari dunia ini selamanya setelah perintah pembunuhan brutal semalam. Pintu kayu besar berukir terbuka lebar, dua barisan pengawal berjas hitam berjejer membuka jalan. Bapak Haryo Jojo Hadikusumo melangkah masuk, aura wibawanya memancar, langkah kakinya mantap, sama sekali tak terlihat seperti orang yang baru melewati penyakit parah. Mengikuti di belakangnya adalah Raditya Pradipta, yang memegang sebuah map dan sebuah remote control. Rania langsung berdiri, dengan cepat melangkah maju, berpura-pura hendak memapah lengan Pak Haryo. Mulutnya tersenyum manis memanggil, "Paman," namun Pak Haryo dengan dingin menarik tangannya, tidak sudi meliriknya sedikit pun. Ia melangkah lurus menuju kursi kekuasaan tertinggi lalu duduk. Hari ini saya mengadakan rapat luar biasa ini untuk menyampaikan dua pengumuman yang sangat penting terkait nasib Dojo Hadikusumo Group, suara Pak Haryo bergema. Pengumuman pertama adalah mengenai orang yang menyelamatkan nyawa saya dalam badai 10 hari yang lalu. Seorang pemegang saham mengelus dagunya dengan menjilat memuji keberanian Rania. Namun Pak Haryo menggebrak meja dengan keras, membentak langsung, "Pembohong itu!" Ia mengangkat dagu memberi isyarat pada Raditya. Seketika, sebuah video dari kamera dashboard dashcam taksi malam itu diputar di layar besar. Di bawah hujan deras, adegan seorang gadis kurus berseragam rumah makan warna hitam lari ke tengah jalan menghentikan mobil dengan kedua tangan yang berdarah, tanpa henti memompa dada pria yang pingsan itu. Di akhir video, kamera memperbesar wajah pucat namun tangguh dari gadis tersebut. Itu sama sekali bukan Rania, melainkan Ayu. Seluruh direksi di ruangan ternganga. Wajah Rania tak lagi menyisakan setetes darah pun. Ia melompat berdiri, tergagap-gagap menyangkal, menuduh Raditya mengedit video tersebut. Tepat saat itu, pintu ruang rapat kembali terbuka. Ayu melangkah masuk. Ia tak lagi mengenakan seragam abu-abu yang kotor. Hari ini ia mengenakan pakaian berdesain minimalis namun memancarkan kemewahan dan keanggunan mutlak. Rambut pendeknya ditata rapi, wajah cantiknya tanpa polesan makeup berlebih namun bersinar bagai berlian. Pembawaannya yang tenang dan membanggakan membuat orang-orang yang dulu pernah menghinanya harus menundukkan kepala karena malu. Kebenaran tidak pernah bisa diedit, Nona. Suara Ayu mengalun, volumenya tenang, namun mendalam. Ia melangkah maju, mengangkat tangannya dan melepaskan kalung perak dengan liontin separuh bulan sabit yang ada di lehernya. Raditya juga meletakkan separuh giok lainnya ke atas meja. Kedua separuh bulan sabit itu menyatu dengan sempurna tanpa meleset 1 milimeter pun. "Penipu itu adalah kamu." Pak Haryo berdiri, menunjuk langsung ke wajah Rania. "Kamu bukan cuma merampas jasa penyelamatan, tapi juga memakai kekuasaan kotormu untuk menyiksa dan menghina putriku. Semalam kamu bahkan menyewa pembunuh, bayaran. Kejahatanmu harus dibayar mahal." Dari luar, sirene mobil polisi meraung. Petugas berpakaian dinas kepolisian masuk, menunjukkan surat perintah penangkapan untuk Rania atas tuduhan penyerangan terencana, penipuan, penggelapan identitas, dan percobaan pembunuhan berencana. Saat borgol besi dingin itu mengunci pergelangan tangannya, Rania menjerit dan menangis histeris, diseret keluar dari ruangan yang pernah ia mimpikan untuk ia kuasai. Di dalam ruang rapat yang luas, keheningan menyelimuti setelah aparat penegak hukum pergi. Seorang direktur senior, orang yang pernah sangat galak menuntut pemecatan Ayu, perlahan berdiri, membungkuk dalam-dalam meminta maaf. Ayu menatap ke sekeliling ruangan. Suaranya yang tenang terdengar. "Anda, sekalian tidak perlu meminta maaf atas status saya. Yang saya inginkan adalah, Anda meminta maaf pada bias dalam cara berpikir Anda sendiri. Seseorang yang memakai baju cleaning service tidak berarti karakternya rendah.
Kalau Anda benar-benar mau minta maaf, mulai saat ini, perlakukanlah dengan baik para petugas kebersihan, pengantar barang, di gedung ini. Mereka juga punya keluarga untuk dinafkahi, punya harga diri untuk dijaga, sama seperti saya. Kata-kata sederhana, namun mendalam itu membuat tak sedikit orang yang hadir meneteskan air mata. 3 hari kemudian, di ruang rawat ICU Rumah Sakit Umum Pusat, nenek angkat Ayu telah sadar setelah operasi jantung yang sukses. Ayu duduk di sisinya, menggenggam erat tangan keriput nenek Marni. Air matanya mengalir karena bahagia. Pintu kamar perlahan terbuka, Pak Haryo Jojo Hadikusumo dengan setelan, jas elegan dan membawa sekeranjang bunga segar, melangkah masuk pelan-pelan. Sang miliarder itu membungkuk sangat dalam pada wanita tua miskin itu. Ia menyampaikan rasa terima kasihnya yang amat dalam karena nenek Marni telah melindungi dan membesarkan darah dagingnya hingga menjadi manusia yang baik hati dan berkarakter mulia. Ia bersumpah dengan hidupnya, mulai sekarang tidak akan ada yang diizinkan membuat Ayu meneteskan satupun air mata penderitaan. Sore harinya, Ayu melangkah keluar dari gerbang rumah sakit. Cahaya mentari, senja mewarnai langit dengan warna jingga keemasan. Angin bertiup sejuk, mengusir kepenatan dari hari-hari badai yang telah berlalu. Di bawah rimbunnya, pohon trem besi tua, Raditya Pradipta sedang berdiri bersandar pada mobil, mewahnya yang hitam pekat. Tangannya berada di saku celana, diam-diam, menunggunya. Saat melihat Ayu mendekat, sudut bibir Raditya sedikit terangkat, membentuk sebuah senyuman langka namun cerah. Ia membukakan pintu mobil untuknya, dengan lembut menyapanya, menanyakan keadaan sang nona dalam hidupnya. Ayu tertawa. Lepas, senyumnya sejernih mentari pagi, membalas bahwa di depan Radit, ia akan selamanya menjadi si gadis cleaning service yang keras kepala. Raditya melangkah mendekatinya sedikit, mempersempit jarak di antara mereka. Kehangatan yang familiar darinya membuat jantung Ayu kehilangan iramanya. Mata, sedingin es yang biasanya Raditya miliki kini diselimuti oleh kelembutan yang menyentuh hati. Ia menggenggam tangan kecil Ayu, mengangkatnya, lalu menyentuhkan bibirnya dengan lembut pada luka parut berbentuk tanda silang di pergelangan tangannya. Raditya berjanji akan menjadi pelindungnya selama sisa hidupnya. Senja yang memukau turun, mencetak siluet dua manusia yang saling berbagi pelukan hangat di tengah jalanan kota yang pernah menyaksikan begitu banyak kepahitan. Kepahitan dan penderitaan dari masa lalu telah tersapu bersih, digantikan oleh masa depan yang bersinar terang benderang. Terkadang, hidup memberikan kita pukulan yang kejam, menyudutkan kita ke jalan buntu kemiskinan dan kehinaan. Namun selama Anda menjaga hati yang baik, tak melepaskan harga diri, segelap apapun bayangan yang menutupi cahaya fajar, pasti akan menemukan jalan untuk menyinari. Kebohongan mungkin bisa berkuasa sesaat, namun kejahatan pada akhirnya harus tunduk pada kekuatan kebenaran.